ini hadir dan kita jalankan secara daring, secara online, membawakan topik yang sangat menarik bagi kita semua. Saya rasa pendidikan tinggi menurut perspektif Islam, sia-siakah begitu? Nah, sebelum saya ke Ustadz, saya ingin membacakan sedikit biografi dari Ustadz Hari Santosa ini, pembicara yang sudah ada di tengah-tengah kita, teman-teman. Jadi beliau adalah Ustadz Hari Santosa MSI. Beliau adalah alumni SMA 8 Jakarta. Kemudian masuk Mathematics Computation di UI. Kemudian Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Kemudian masuk Informatika ITB. Dan kemudian beliau ini juga lulusan Manajemen Information System NAVIS California, United States of America tahun 97. Dan beliau ini sebenarnya adalah seorang konsultan Information and Knowledge Management dan PMO, berpengalaman lebih dari 17 tahun di lembaga pemerintah dan perusahaan, juga sekolah integrator pemikiran pendidikan, dosen dan pendiri beberapa sekolah. Wow. Dan sudah banyak sekali gerakan intelektual dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan pendidikan, ya Ustaz. Nah, sebelum kita mulai, kita buka dengan tilawah dulu, ya Ustaz, ya. Monggo, monggo. Insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Ayasi Izaz Almas. Untuk Akhina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Almas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allama lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Akhina Almas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma Allahumma amin. 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 Ya, sebelum kita ke materi, jadi beberapa waktu yang lalu telah kita peringati bersama Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei 1908 lahir berdirinya Budi Utomo, perkumpulan pribumi yang mendapatkan hak pendidikan dan menjadi titik balik kisah perjalanan kemerdekaan. Sangat mengejutkan bahwa ternyata tokoh-tokoh awal pergerakan adalah mahasiswa kedokteran. Zaman itu pendidikan berhasil memperoleh kemerdekaan. Namun apakah pada zaman yang sekarang pendidikan kita dapat meraih hadiah rahmat dari Allah yang sebanding atau hanya sebatas nilai dan gelar? Membuat seorang muslim lupa pada khususnya esensi pendidikan. Tidak usah muluk-muluk memikirkan kemerdekaan. Kita tengok lagi beberapa waktu yang lalu, remaja Masjid Ashifa merilis sebuah video yang membuat kita sedikit tergelitik ya teman-teman tentang bagaimana keberlangsungan pembelajaran jarak jauh kita, PJJ, selama masa pandemi. Agak lucu dan gemes gitu kalau ngelihat video tersebut. Yang belum sempat lihat boleh lihat videonya RMA ya teman-teman. Itu ada aktor-aktor kita, ada Mas Ul kita dan teman-teman yang lain yang memperagakan bagaimana sih PJJ kita yang seharusnya. Dan insya Allah hari ini akan dibahas tuntas oleh Ustadz Haris Santoso bagaimana memang kita memaknai pendidikan dan bagaimana kita mendapatkan ilmu, yang memperoleh ilmu, mencari ilmu, adabnya bagaimana. Ya, selanjutnya langsung saja saya berikan kepada Ustadz Haris Santoso untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Oke. Baik, Rizky. Namanya sama nih, Rizky Akbar Sentosa ya. Kebetulan sekali Ustadz. Sentosa. Oke, baik teman-teman sekalian, rekan-rekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nusahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-hadirun, teman-teman sekalian, para koas ya, para dokter juga ada dokternya, gitu ya, rekan-rekan koas, dokter, calon dokter, dan seterusnya. Huyikum jamian bitatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi menarik ya pengantar dari Rizky itu. Kenapa sepanjang sejarah itu selalu dua kelompok dua kelompok peran yang selalu membuat perubahan. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah dokter. Ya, itu sepanjang sejarah itu. Dan kalau kita analisa pergerakan sejarah itu ya selalu kebangkitan itu dimotori oleh para guru dan para dokter gitu ya. Karena pekerjaan guru dan dokter ternyata itu pekerjaan para nabi. Ya, dan pekerjaan para nabi adalah pekerjaan arsitek peradaban. Ya, jadi para guru dan dokter ini adalah orang-orang yang menjadi arsitek peradaban, bukan menjadi kuli peradaban, ya, apalagi kuli kebiadaban gitu. Maka teman-teman sekalian, ya, sebagai profesi dokter atau guru ini harus memiliki mental arsitek peradaban. Bagaimana kita merancang sebuah perubahan. Ya, saya kemarin analisa sebuah disertasi S3 ya, ditulis oleh Majid Kilani Arslan, ya, sudah almarhum tahun lalu wafat beliau. Itu kajiannya luar biasa. Beliau pakar pendidikan, pakar tarbiyah. Beliau mengkaji bahwa kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu di sekitar abad ke-12 begitu ya. Itu ternyata diawali dengan kelahiran para ulama 50 tahun sebelumnya. Jadi seringkali kalau kita melihat peradaban Islam yang hebat itu kan zamannya Baghdad gitu ya, zamannya Al-Ayyubi ketika melakukan Palestina begitu, Yerusalem begitu ya. Ternyata menurut disertasi ini Ayyubi itu bukan seseorang ya. Dia seseorang memang tapi bukan sendirian. Kan tidak mungkin Ayyubi menaklukkan Palestina, Yerusalem ya, sementara penduduk yang lain duduk-duduk ya. Tapi jadi ternyata Ayyubi ini adalah seorang tokoh yang muncul kenapa dari banyak tokoh yang memang hebat pada zaman itu. Jadi Ayyubi ini adalah seorang tokoh ya yang merupakan puncak dari tokoh-tokoh yang muncul pada zaman itu ya. Ada pakar kedokteran, ada pakar kimia, pakar sains, ada guru-guru, ada ulama-ulama yang hebat pada zaman itu. Itu di disertasi tadi Dr. Majid Kilani Arslan itu dikaji.
ternyata orang-orang hebat di zaman Ayyubi itu semua bersanad ke Imam Ghazali dan bersanad ke Abdul Qadir Jailani ya 50 tahun sebelumnya. Dan ternyata begitu dikupas ya apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan Abdul Qadir Jailani adalah sebuah proses melakukan arsitektur peradaban gitu ya, melakukan sebuah perancangan model kebangkitan. Nah, jadi saya melihat bahwa dua tokoh ini penting ya, guru dan pendidik ya, guru dan dokter gitu ya. Termasuk kita perhatikan pergerakan di mana di India ya, di Indonesia itu kalau nggak guru dokter gitu ya. Satu lagi ada yaitu sastrawan biasanya. Nah, biasanya para guru dan dokter ini biasanya seorang sastrawan juga karena dia sangat sensitif ya, sangat sensitif sama keharmonian pedang, tapi sangat sensitif dengan keharmonian. Dan pada sebuah titik dia mau mati syahid untuk membela keharmonian ketika itu diganggu begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, berbahagialah hari ini ketika kita memilih profesi sebagai guru, sebagai dokter, atau profesi yang melakukan peran-peran peradabannya untuk melakukan perubahan pada umat. Tapi sayangnya, gitu saya melihat bahwa profesi guru, profesi dokter hari ini tidak lagi menjadi arsitek peradaban, gitu ya. Tapi lebih banyak menjadi kuli peradaban, gitu ya. Mohon maaf begitu. Akhirnya jadi menyempit peran ini, gitu ya. Ketika peran ini menyempit, maka kemudian peradaban ini menjadi tidak tumbuh dengan baik, begitu ya. Karena memang tidak ada tokoh yang melakukan perubahan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang arsitek peradaban ya. Beliau kalau disebut guru, ya guru, disebut dokter, ya dokter kan. Nabi Isa alaihissalam kalau disebut guru ya guru, dia teacher kan, ya mengajarkan. Kalau disebut dokter dia dokter karena dia penyembuh juga. Jadi profesi para nabi itu sebenarnya profesi yang merangkum dua hal tadi ya, yaitu proses mengajarkan dan proses menyembuhkan begitu kan. Maka Al-Qur'an itu juga turun sebagai asyifa begitu. Nanti kita akan kaji ini lebih dalam ya teman-teman sekalian bahwa kenapa hari ini kemudian seolah-olah profesi guru, profesi dokter itu terpisah dari peradaban ya. Kenapa? Karena memang kita disempitkan ya cara pandang kita, cara istilah kalau sekarang sebutnya world view ya. Maka tadi tepat tuh dibacakan di depan dia tentang Iqra ya. Allah lah yang mengajarkan kepada kita sebenarnya, bukan kita. Nanti konsep ilmu ini sangat penting ya. Sangat penting dalam kita pahami ilmu itu apa sih sebenarnya begitu ya. Maka nanti kita bisa paham. Profesor Dr. Naki Alatas itu mengatakan bahwa hari ini ya yang terjadi hari ini adalah krisis leader. Kita kekurangan pemimpin, kekurangan orang-orang yang melakukan perubahan di masyarakat. Ya orang-orang yang yang punya mental untuk keberanian yang hebat begitu ya untuk melakukan perubahan. Itu penyebabnya kenapa? Penyebabnya karena the loss of adab katanya. Karena hilangnya adab di masyarakat ini. Orang merasa tidak peduli ya, merasa tidak care, tidak aware dengan kerusakan yang terjadi baik kerusakan krisis manusia, krisis alam ya, ekologi maupun krisis yang lain. Nah, beliau mengatakan penyebab dari the loss of adab itu adalah confusion in knowledge, kebingungan masalah ilmu. Nah, jadi ilmu ini juga nanti perlu kita pahami ya. Maka Imam Ghazali membagi ilmu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Gitu ya. Fardu ain, fardu kifayah. Nanti kita lihat ya fardu ain itu apa, fardu kifayah apa. Karena sepanjang peradaban Islam sejak zaman generasi Rasulullah dan para tabi'in ya, 3 generasi terbaik itu, kata Rasulullah khairul qurun qarni, tsumma yalunahum, tsumma yalunahum. Dan 3 generasi terbaik tadi ketika bicara ilmu itu bicara kitabullah gitu ya. Yang bicara wahyu gitu. Karena apa? Wahyu itulah sumber kebenaran gitu ya. Wahyu itulah sumber kebenaran mutlak gitu ya. Dan hari ini kita confusing in knowledge itu kenapa? Karena kita bingung tentang konsep ilmu ya. Konsep ilmu mana kunci dalam kitabullah itu kita tidak paham. Ya, saya sering bertanya sama mahasiswa, kemarin saya ngisi juga di SBM ITB itu di Bandung itu, saya tanya, apa sih konsep bahagia gitu. Ini mahasiswa S2 ya. Itu jawabannya macam-macam tentang bahagia itu. Ya, salah teman-teman sekalian, mohon maaf ya, salah pandang tentang konsep ya, salah tentang definisi, itu salah dalam level aksi, sepakatnya. Ya, wrong action itu diakibatkan karena salah definisi gitu, ya kan? Kalau kita memandang kebahagiaan itu sebagai kesenangan misalnya, gitu ya, senangan dalam bentuk wujud materi. Maka apa yang terjadi? Ketika itu tercapai, hampa. Sepakat nggak? Ketika nggak tercapai juga hampa gitu ya. Umur saya sekarang 51 tahun, dan saya sudah mengalami banyak hal dalam kehidupan saya. Jadi kalau saya cerita begini bukan mengarang begitu ya, saya mengalami langsung. Banyak teman-teman saya dari muda gitu ya, dia tamatan UI, ITB begitu ya, kemudian meniti bisnis. Ketika bisnisnya pada puncaknya begitu mereka bercerai gitu ya, atau mereka kemudian jadi menyimpang. Atau sebaliknya gitu ya. Ketika nggak tercapai juga sama galaunya gitu ya. Kenapa? Karena salah memahami makna bahagia. Gitu ya. Jadi salah memahami makna, salah semua, termasuk salah memahami cinta. Gitu ya. Para dokter nih, para koas biasanya suasana gampang jatuh cinta katanya begitu ya. Karena sering berkumpul. Nah, salah memahami cinta juga salah semua nanti dalam aspek berikutnya gitu ya. Saya hari ini menangani sekitar 300 keluarga ya, baik keluarga yang baru menikah, yang sudah 5 tahun, 10 tahun,
Terakhir saya nangani pasangan 37 tahun, gitu. Kebayang nggak? Usia pernikahan 37 tahun masih bingung apa makna cinta, begitu. Ya, jadi saya nanti nggak usah melebar ini, saya ingin cerita bahwa salah pandang terhadap konsep gitu ya, itu salah pandang terhadap semua hal. Nah, konsep ini disebut dengan ilmu. Ya, kalau sekarang para pakar menyebutnya Islamic worldview. Ya, makna-makna kunci itu harus kita pahami, itu fardu ain. Gitu ya. Termasuk tadi, apa sih makna pendidikan, makna ilmu, makna kehidupan, makna kebahagiaan, makna akhirat. Ya, begitu. Makna Tuhan termasuk ya. Di barat hari ini kan Tuhan itu mitos gitu ya. Tuhan itu adalah hasil konstruksi sosial gitu kan. Misalnya ada masyarakat yang menganggap bahwa kenapa sih pantai utara Jawa dan pantai selatan, kenapa pantai selatan lebih tinggi ombaknya? Mereka dulu nggak bisa menjelaskan secara sains kan, akhirnya menganggap bahwa oh ada Nyi Roro Kidul di pantai selatan begitu ya. Jadi ada menganggap Tuhan itu budaya gitu ya, karena kelemahan berpikir akhirnya jadi budaya. Ini kan pendapat barat begitu. Kalau Stephen Hawking bahkan menganggap Tuhan itu hasil logika, hasil berpikir. Akhirnya dia tersesat juga kan. Karena akhirnya sampai dia mengatakan Tuhan itu sudah tidak lagi punya ruang gitu ya. Karena dia sendiri sesat dengan cara berpikirnya sendiri begitu. Jadi teman-teman sekalian, salah pandang tentang Tuhan, salah pandang tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Maka ketika kita bicara tentang pendidikan tinggi gitu ya, maka kita harus bicara apa sih makna pendidikan itu, gitu ya. Apa sih makna ilmu itu, gitu ya. Apa sih makna profesi itu, gitu ya. Apa sih makna peran peradaban kalau sebutnya begitu ya dalam kehidupan kita. Nah, ini kita akan bahas perlahan-lahan ya, teman-teman sekalian. Jadi tadi judulnya ini menantang banget soalnya nih, gitu ya. Ada kata sia-sia begitu ya. Nah, ini saya mulai saya mulai tampilkan aja. Nah, ini. Oke. Nah, ini pendidikan tinggi menurut perspektif Islam, sia-siakah gitu kan. Nah, pendidikan tinggi ini di masa lalu nggak disebut pendidikan tinggi, nyebutnya perguruan tinggi kan. Terakhir PTN itu kan perguruan tinggi. Gitu ya. Karena perguruan tinggi ini atau pendidikan tinggi ini sebenarnya bukan lagi masa pendidikan untuk anak-anak ya. Ini masa menjadi guru-guru kehidupan, gitu kan. Ya maka nanti dalam pendidikan dipisahkan tuh, kalau di bawah 15 tahun disebut pedagogi, di atas 15 tahun disebut andragogi. Ya karena di atas 15 tahun ini adalah tentang kehidupan, gitu kan. Maka perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu bukan bicara tentang bagaimana mengajarkan gitu ya, tapi bagaimana melahirkan leader ya, bagaimana melahirkan orang-orang yang punya peran peradaban. Ya, pendidikan tinggi kedokteran ya atau apapun keinsinyuran misalnya engineer atau apa itu sebenarnya mendidik guru kehidupan gitu ya. Nah, ini kan kita salah pandang juga tentang ini. Seolah-olah kita kuliah itu untuk bekerja gitu ya, lalu kemudian kerja tempat basah gitu ya, lalu menikah, tinggal di perumahan mewah gitu ya, lalu banyak sedekah, lalu mati husnul khotimah begitu ya. Ini kan kata Hamka mengatakan dengan keras sebenarnya ya, kalau hidup cuma tentang cari makan, lalu kawin, lalu bikin sarang, lalu punya anak, ya, lalu apa bedanya kita sama hewan katanya, gitu ya. Dia lebih keras lagi mengatakan babi juga cari makan, gitu ya. Monyet juga senang-senang, gitu. Nah, ini kan makna kebahagiaan yang salah kaprah. Akhirnya apa? Ketika kita kuliah orientasi kita ya itu, begitu ya. Bagaimana mengumpulkan harta, ya, bagaimana kita berkuasa dan seterusnya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, yang saya muliakan gitu ya, teman-teman Marco ya, iya betul Marco gitu ya. Ini cara pandang tentang kebahagiaan ini jadi salah pandang semua tentang kehidupan tadi ya kita bahas. Ini termasuk juga nanti jadi bagian yang kita harus pelajari gitu. Nah, pendidikan tinggi ini juga sekarang jadi keprihatinan muncul ya. Kenapa banyak hari ini mahasiswa atau S1, S2, S3 mereka tidak the loss of adapt tadi ya. Kalau dalam bahasa teman saya hari ini banyak orang well educated tapi tidak well schooled gitu ya. Terdidik dengan baik tapi tidak tersekolahkan dengan baik, tapi tidak terdidik dengan baik. Sepakat nggak? Banyak ya kita temukan orang-orang yang sekolahnya S3 gitu ya, tersekolahkan dengan baik, well schooled, tapi belum tentu well educated kan. Kita saksikan Indonesia rajin korupsi gitu ya, banyak kan S3 rajin korupsi gitu ya. Ini kenapa? Karena memang tidak sejalan antara orang yang terdidik dengan baik ya dengan tersekolahkan dengan baik. Harusnya kan kalau dia tersekolahkan dengan baik harusnya terdidik dengan baik kan gitu. Maka ada yang salah nih dengan cara pandang kita tentang pendidikan. Ya, guru saya Dr. Adianusa ini sedang membuat asosiasi perguruan tinggi yang fokus pada akhlak gitu ya. Saya lupa tuh singkatannya apa tuh. Jadi perguruan tinggi itu sebenarnya adab gitu ya, bagaimana orang beradab di perguruan tinggi itu ya, memiliki adab. Adab ini bukan sekedar etika, ethics ya, tapi juga tentang bagaimana dia punya peran peradaban sehingga jadi beradab gitu kan.
Nah kalau dia nggak punya peran peradaban, istilahnya dia biadab gitu kan, karena tidak punya adab. Gitu ya. Adab itu kan satu yang manfaat yang diberikan, yang di-deliver untuk umat gitu. Itu adab. Jadi kita akan bahas ini ya. Maka Profesor Dr. Naqib Alatas tadi mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah melahirkan good man, ya, orang yang good man, ya, bukan good citizen, ya, good man. Good man ini orang yang beradab gitu ya. Kalau di Islam kan sila itu ada adil dan beradab sebenarnya. Nah ini yang kita nggak temukan. Maka teman-teman sekalian saya akan bahas ini dari sisi konsep dulu ya, sehingga nanti kita bisa punya gambaran bahwa kita nih kuliah gitu ya, menjalani kehidupan ini bukan tentang sekedar menjalani kehidupan. Maka misi pendidikan itu harus disetarakan dengan misi kehidupan. Ya, untuk apa sih kita dihadirkan ke dunia? Itu pertanyaan itu harus kita munculkan. Ya, jadi kalau kita pertanyaannya apa sia-siakah? Ya sia-sia kalau kita tidak bisa mengkontekskan antara pendidikan Islam ya, yang pendidikan yang kita jalani dalam perspektif Islam dengan kehidupan yang kita jalani gitu ya. Ini kan dua hal yang terkait ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Khaldun ya mengatakan bahwa pendidikan terbaik itu pendidikan yang bisa memadukan 4 hal. Yang pertama adalah fitrah manusia, kedua adalah alam di mana dia tinggal, yang ketiga adalah zaman di mana dia hidup, yang keempat adalah kitabullah. Saya ulangi lagi ya. Pertama fitrah manusia, kedua adalah alam di mana dia tinggal, misalnya kita di Indonesia gitu ya. Yang ketiga adalah zaman di mana kita ditakdirkan ada, gitu. Itu kan juga bukan kebetulan kan, itu dengan karunia Allah kita dihadirkan di abad 21. Yang ketiga adalah kitabullah yang memandu ketiganya. Jadi ada 4 dimensi peradaban, kata Ibnu Khaldun. Nah, maka pendidikan peradaban adalah pendidikan yang bisa memadukan keempat dimensi ini untuk mencapai peran peradaban. Jadi minal fitrah ila dauril hadariyah gitu bahasanya. Nah, jadi pendidikan itu sebenarnya orientasinya apa? Mencapai peran peradaban gitu ya. Sehingga kita beradab. Beradab kepada Allah, beradab kepada manusia, beradab kepada masyarakat, beradab kepada bangsa, beradab kepada alam begitu ya, dan seterusnya. Nah, hari ini kan yang terjadi bukan adab, yang terjadi adalah the loss of adab gitu kan. Maka terjadi apa? Krisis kemanusiaan, ya, krisis ketuhanan, krisis alam, ya, pandemik. Itu kan bagian dari karena kita menjauh dari fitrah, ya, menjauh dari kitabullah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ini. Maka teman-teman sekalian, saya ingin membawa teman-teman semua kepada konsep besar kehidupan agar kita bisa memahami mengapa pendidikan itu harus ada, gitu ya. Kenapa peran peradaban itu harus ada? Kenapa kita berperan sebagai dokter, gitu ya? Kenapa kita berperan sebagai guru dan seterusnya? Itu kan bukan kebetulan. Itu harus jadi bagian dari kesatuan dari sebuah peradaban. Karena peradaban ini adalah wadah. Ya, wadah kenapa kita dihadirkan ke dunia adalah peradaban itu kan. Maka peradaban itu, teman-teman sekalian, bukan diukur dari banyaknya sarjana, banyaknya dokter, bukan. Diukur dari banyaknya peran peradaban, banyaknya karya peradaban, gitu kan. Makin banyak karya peradaban, makin banyak peran peradaban, maka makin cemerlanglah sebuah peradaban. Nah, tapi kalau semua orang berpikir bagaimana cari uang, cari makan, gitu ya, maka runtuhlah peradaban. Islam tidak melarang orang untuk kaya, berkuasa, gitu ya, untuk pintar, itu tidak dilarang. Tapi jangan jadi orientasi, gitu. Ya, orientasinya tetap adalah bagaimana kita bisa mendeliver, ya, ya, beradab kepada Allah, kepada umat, kepada alam, apa yang kita deliver, ya, apa yang membuat kita bermanfaat di muka bumi, ya, dengan menebar manfaat, begitu. Gitu ya. Tadi maka nanti penting pendidikan itu ujungnya adalah peran peradaban dengan semulia-mulia adab gitu bahasanya. Nah, saya akan mulai dari pembahasan itu. Oke. Oke, ini berikutnya. Ini ya. Ini kata-kata seorang pakar ya, dalam bukunya dia mengatakan bahwa kelemahan umat Islam hari ini lost their pride, ya, kehilangan izzah, kebanggaan, ya, hadamul izzah gitu ya, kehilangan izzah. Yang kedua adalah the loss of their connection with their own past gitu ya, dengan sejarahnya terputus dia. Ya, kalau dulu ada seorang pakar peradaban gitu mengatakan bahwa umat Islam ini seperti raksasa yang tertidur gitu ya, jangan dibangunkan, nanti kalau bangun bahaya dia gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang raksasa ini sudah bangun gitu ya, tapi dia bingung ngapain gitu kan. Guru saya Profesor Wan Daud Tuan Muhammad di Malaysia mengatakan raksasa itu sekarang sudah bangun tapi lupa jati dirinya. Ya, dia nyebutnya forgetful giant, raksasa yang lupa siapa dirinya gitu ya. Lupa kenapa dia dihadirkan ke dunia dan seterusnya gitu. Nah, ini jadi masalah ya, termasuk juga ketika kita memahami sejarah tadi. Itu memahami sejarah itu suatu yang wajib ya. Saya bertemu dengan seorang pakar sejarah sirah, Asep Sobari, mungkin kenal ya. Dia mengatakan kelemahan Muslim Islam hari ini adalah membaca sejarah, membaca sirah, tapi tidak bisa melihat pola ya untuk kemudian diterapkan pada masa kini, gitu ya.
sebagian orang kemudian tidak bisa menerapkan, dia kecewa, akhirnya melayang-layang di masa lalu gitu ya, dengan mimpi-mimpi romantisme Islam gitu ya. Sebagian lagi tidak bisa menerapkan, lalu kemudian meloncat ke masa depan, ya menunggu-nunggu Imam Mahdi datang gitu ya, menunggu-nunggu kiamat tiba gitu ya. Nah, sebagian lagi menerapkan sirah pada hari ini, tapi tanpa bisa membedakan mana yang mutaghayyirat, mana yang thawabit, gitu ya, mana yang tetap, mana yang berubah. Karena dalam sejarah itu kan ada yang tetap, ada hukum berubah, gitu ya. Ada yang bisa tidak boleh berubah karena itu hukum tetap ya, thawabit, tapi ada juga yang konteks dengan tadi zaman ya. Ada konteks dengan lokasi gitu ya, dengan dimensi tempat gitu. Itu juga kan itu bicara dinamika. Nanti kita bahas itu. Jadi umat Islam hari ini dua hal itu ya. Kemudian itu efeknya kemana-mana tentunya, dalam ruang yang lebih luas ya, dalam pendidikan, dalam profesi. Kita akhirnya menyempitkan peran kita. Kita dokter ya sekedar dokter gitu ya. Dokter gimana berprofesi jadi dokter gitu ya, menolong orang lalu dapat uang misalnya dan seterusnya. Gitu, mohon maaf gitu ya. Itu tidak punya sebuah peran yang besar gitu ya, yang ingin dilakukan untuk umat. Kenapa dulu ketika kebangkitan nasional itu dokter-dokter itu kemudian melakukan perubahan ya, termasuk guru-guru begitu. Kalau rata-rata kan mereka bangsawan ya. Kalau cuma mikirin diri mereka itu udah selesai gitu kan. Mereka bangsawan ya, dapat fasilitas dari Belanda lah ya gitu ya. Kemudian mereka bisa bekerja. Di masa itu dokter itu betul-betul profesi yang luar biasa. Ngapain juga mikir tentang pergerakan gitu ya. Ngapain juga mikir tentang perubahan. Sepakat nggak? Itu karena ada misi besar itu yang mereka sadari bahwa mereka harus melakukan itu. Ya, harus ada tanggung jawab peradaban yang mereka harus ambil gitu. Nah, kebayang nggak kalau semua dokter di masa itu hanya berpikir dirinya gitu ya, nggak akan merdeka barangkali hari ini kita, gitu ya. Dan yang menarik adalah gitu ya, Sumpah Pemuda itu 1928 itu kan 20 deklaratornya itu kan dari berbagai macam kalangan begitu ya. Dan mereka tuh para pemuda yang berusia belasan tahun gitu ya, belasan tahun. Coba silakan nanti dikaji satu-satu. Maka dalam Islam itu yang disebut pemuda itu adalah 15 ke atas. Maka tadi saya dengar ada remaja masjid gitu. Itu sebenarnya konsep yang salah pandang tentang konsep pemuda itu. Remaja itu nggak dikenal dalam Islam gitu ya. Remaja itu bentuk kelas sosial yang aneh sebenarnya. Ya, disebut dewasa masih anak-anak, disebut anak-anak sudah dewasa. Dan Islam tidak mengenal fase itu. Ya, Islam cuma mengenal dua fase kehidupan. Profesor Malik Badri, seorang psikolog Muslim, ya sudah tua betul, itu mengatakan ya bahwa pembagian usia ada toddlers, ada kids, ada teenagers, ada adult dan seterusnya, itu adalah pengamatan psikolog barat terhadap masyarakat mereka yang kemudian masuk ke dalam ruang pendidikan, jadi TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya gitu ya. Dalam Islam cuma mengenal dua fase katanya, masa sebelum akil balik dan masa sesudah akil balik gitu kan. Ini kan cara pandang nih, cara pandang yang salah nanti efeknya kemana-mana gitu ya, termasuk orang tua menyiapkan anak-anaknya jadi remaja, bukan jadi pemuda, kan akhirnya begitu gitu ya. Termasuk sistem pendidikan ya, SMP, SMA itu sebenarnya SMA itu bukan masa anak gitu. Itu sudah masa dewasa begitu. Maka kalau kita ngikutin cara pandang Islam tentang pendidikan itu, ya maka kelas remaja itu nggak ada sebenarnya. Bukannya Islam ya, seluruh peradaban besar dunia sebelum revolusi industri itu tidak mengakui adanya remaja. Profesor Dr. Salito Wirawan, ya, almarhum guru besar psikologi UI mengatakan kata remaja baru dikenal di awal abad 20 gitu. Jadi dunia itu secara umum tidak mengenal kata remaja. Kemudian Muslim tiba-tiba dengan gegabah menyerap kata remaja. Ya, lalu kemudian jadi remaja masjid dan seterusnya. Ya, dalam Islam itu ya pemuda itu, remaja itu nggak ada, cari di Al-Quran. Al-Quran tadinya syabab, aulad, syabab, tiflun ya, dan syabab. Habis syabab nanti kuhul ya, kuhul dari kuhul nanti baru suyuh gitu. Tahapannya seperti itu. Maka Profesor Malik Badri mengatakan hanya dua tahap dalam pendidikan, yaitu masa sebelum akil balik dan masa sesudah akil balik. Akil balik itu berapa? 15. Semua ulama sepakat anak 15 tahun sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Ya, jadi kalau kita masih dinafkahi sekarang, kuliah kedokteran masih dibayarin, itu kita statusnya fakir miskin, gitu ya. Jadi yang hari ini masih disubsidi orang tua tuh itu fakir miskin ya, banyak-banyak istighfar itu. Gitu ya. Karena kita memang disantuni kan, karena memang orang tua sudah tidak wajib lagi menafkahi gitu ya. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang anak perempuan ya. Kalau ada yang bilang anak perempuan sampai dia menikah karena ganti wali. Tapi sebagian besar ulama menganggap sama. Anak laki dan perempuan itu begitu dia 15 tahun, dia sudah mukallaf, ya, sudah sinotaklif, sudah menjalani masa-masa pembebanan. Bukan hanya wajib sholat, bukan hanya wajib puasa, tapi juga wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nafkah, nikah, dan seterusnya. Begitu ya. Ini kan cara pandang nih ya, cara pandang tentang, maka kita lihat sejarah itu juga berbicara. Ya,
berbicara bahwa dalam peradaban Islam itu belasan tahun sudah punya peran peradaban. Di zaman Nabi, Usama bin Zaid umur 15 tahun sudah dinikahkan Nabi. Usama bin Zaid radhiyallahu. Usama ini sahabat Nabi, ya. Ketika Nabi muda dia masih bayi. Ketika Nabi tua, ya, menjelang wafat dia jadi pemuda. Dia ada nikah Nabi pada umur 15 tahun dan ditunjuk jadi panglima perang Tabuk pada umur 18 tahun. Ada yang bilang 17 tahun. Memimpin 10.000 pasukan. Para sejarah mengatakan kenapa Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid gitu ya menjadi seorang panglima. Padahal banyak panglima senior yang lebih hebat. Karena para ahli sejarah mengatakan karena Rasulullah ingin menunjukkan pada dunia bahwa begitulah hasil pendidikan Islam. Ya, para pemuda yang sudah belasan tahun yang sudah punya peran peradaban. Nanti kita bahas ini ya. Ini kan kita lemah masalah sejarah itu. Dan kemudian kita lihat sepanjang sejarah ya, Imam Syafi'i misalnya sudah menjadi mahasiswa pada umur 11 tahun, kehabisan dosen pada umur 14 tahun, umur 18 menjadi mufti. Al-Khwarizmi, seorang pakar matematika, ya, hafiz Quran pada umur 10 tahun, dan menciptakan rumus ABC, itu rumus ABC ya, rumus menyelesaikan persamaan kuadrat, ya, pada umur 11 tahun, jadi 10 tahun ya. Ya, minus B plus minus akar itu kan diciptakan oleh seorang anak muda umur 10 tahun. Dan umur 18 jadi guru besar matematika. Kita lihat lagi Imam Ghazali sudah mulai merantau umur 12 tahun, umur 16 tahun sudah mulai menulis sampai beliau wafat. Dia seorang filsuf ya, karya 40 karya masterpiece yang masih dibaca orang sampai hari ini. Kemudian kita lihat lagi Muhammad Al-Fatih misalnya sudah melakukan Konstantinopel pada umur 21 tahun ya. Kebayang ya, dan memulai debut penyerangannya pada umur 16 tahun. Jadi sudah menjadi panglima perang pada umur 16 tahun. Dan itu terus berlanjut ya sampai masa di Pulau Jawa misalnya, di mana misalnya Pangeran Diponegoro ya. Saya baca sejarah Pangeran Diponegoro. Itu luar biasa. Pangeran Diponegoro itu punya tangan kanan ya yang namanya Sentot Ali Pasha Prawiradirja. Mungkin orang Jawa Tengah tahu ya, orang Semarang tahu. Sentot Ali Pasha itu bukan namanya, itu gelar militer ya. Jadi Pangeran Diponegoro mengadopsi ranking militer dari Turki Utsmani ya. Pasukan Janissary itu ada Pasha, Ali Pasha, ada Bugio, Turkio gitu dan seterusnya. Jadi Ali Pasha itu ranking militer. Ya, dan ketika pecah perang Jawa 1825, Sentot Ali Pasha itu ya usianya masih 17 tahun. Dia kelahiran 1807 gitu ya. Luar biasa kan? Nah, hari ini Bapak Ibu tidak terjadi lagi tuh, tidak lahir lagi pemuda-pemuda yang demikian. Dan sampai abad ke-19 kita saksikan ya, tokoh-tokoh muslim yang hebat itu muncul belasan tahun. Ki Haji Ahmad Dahlan ya, terus kemudian siapa tokoh Muhammadiyah itu Ki Haji Hasyim Asy'ari itu sejak muda sudah jadi kiai begitu ya. Hasan al-Banna di Mesir ya, mendirikan Ikhwanul Muslimin tahun pada usia 21 tahun. Ya, jadi kebayang anak muda umur 21 tahun bikin ormas Islam. Itu membernya 20.000 orang, kebayang ya. Gitu ya, itu member beneran ya, bukan follower di Instagram atau di Facebook gitu ya. Itu luar biasa gitu. Dan tokoh-tokoh ini termasuk Pak Muhammad Natsir, saya baca sejarahnya. Pak Muhammad Natsir itu ya tokoh masyumi begitu, pernah jadi Perdana Menteri di Indonesia zaman Bung Karno. Pak Muhammad Natsir ini sudah menjadi sekretaris DPC Jong Islami Ternun di Padang pada umur 13 tahun. Dan menjadi ketua DPC pada umur 14 tahun dan kemudian mulai berdebut politiknya pada umur 18 tahun setamat Mu'alimat di Jogja. Jadi belasan tahun. Dan pertanyaan besarnya apa? Hal ini tidak lahir kembali tokoh-tokoh itu. Mereka kalau tidak guru gitu ya, dokter gitu kan, tokoh-tokoh itu. Hari ini tidak lahir kembali, teman-teman sekalian. Maka saya melihat di generasi teman-teman sekalian ya, kelahiran 80, 90, kelahiran 2000 barangkali ini kemudian menjadi giroh baru ya. Saya sangat optimis bahwa teman-teman pemuda hari ini ada kerinduan untuk melakukan perubahan. Ada kerinduan untuk menjemput takdir peran peradabannya. Karena nggak bisa enggak. Ya, mengatasi krisis kayak pandemik begini, satu-satu cara adalah kita kembali ke fitrah kita. Ya, kembali ke takdir peran peradaban kita. Agar kita tidak dilindas zaman begitu. Ya, nanti kita akan bahas. Teman sekalian, nah ini masalah-masalah ya. Termasuk tadi confusing in knowledge, leader crisis leadership, ya, economic system, loss of adab, colonization ya, minder gitu ya karena penjajahan, kebingungan ilmu gitu ya. Saya kalau lihat kajian-kajian filsafat di Indonesia tuh ya sakit kepala lihatnya begitu ya, karena agak aneh begitu ya. Karena nggak bersumber dari knowledge Islam gitu ya, tidak bersumber dari, walaupun kita menghafal Quran, membaca Quran, tapi kita tidak bisa menggali ya, tidak memiliki rujukan ya bagaimana makna kunci itu yang kita gali Al-Quran itu menentukan jalan hidup kita begitu. Kita akan bahas itu.
Islamofobia dan seterusnya. Ini yang harus kita rubah sebenarnya. Oke. Nah ini seorang pakar ya, seorang Dr. Muhammad Asad ini. Mohon maaf, fontnya agak nggak kompatibel sama laptopnya. Ya Islam di persimpangan jalan gitu ya. Yang tadi dia bilang bahwa umat Islam hari ini itu kehilangan kebanggaan kepada Islam dan terputus dengan sejarahnya gitu ya. Kita nggak baca sejarah. Kita mungkin baca sirah tapi lebih kronologis gitu ya, bukan sebuah pola peradaban. Bagaimana kita merancang sebuah model kebangkitan umat. Nah, hari ini kemampuan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Saya sudah cerita kemana-mana ya. Kita butuh sebuah model pendidikan yang baru, yang berbeda dengan yang ada sekarang, yang itu kemudian bisa merubah cara pandang tentang segala sesuatu ya, yang merujuk pada kitabullah tentunya, begitu. Oke. Nah ini apa? Pak Manastir tadi yang saya cerita ya. Jadi segolongan guru termasuk dokter kan yang mau berkorban gitu. Maka kenapa perguruan tinggi itu disebut perguruan tinggi? Karena melahirkan para guru-guru kehidupan, guru-guru bangsa sebenarnya begitu ya. Orang-orang yang bisa melakukan perubahan. Karena guru sepanjang sejarah, dokter sepanjang sejarah orang-orang yang memang guru kan yang digugu dan ditiru begitu ya. Maka kalau orang tua tuh nakutin anaknya sama dokter kan. Awas dokter gitu ya atau awas guru. Karena memang ini sepanjang sejarah ini memang tokoh yang ditiru gitu ya, peran-peran yang di suku-suku pedalaman sekalipun ya. Ya, para ahli-ahli kearifan lokal itu biasanya termasuk ahli penjemuh, guru tuh merangkap biasanya. Gitu ya, dia ahli ritual gitu ya, termasuk ahli penyembuh, termasuk ya kalau di suku-suku kuno itu sebut dukun ya. Dukun itu kan paduan antara guru sama dokter gitu ya. Nah, cuma ketika Islam masuk ini ditauhidkan begitu ya, menjadi ulama gitu. Ini kan paduan-paduan antara orang yang mampu memberikan solusi bagi umat ya, solusi kesehatan, solusi pemikiran dan seterusnya. Makanya kalau para segolongan guru dan dokter ini tidak melakukan perubahan gitu ya, maka wassalam. Nah, perguruan tinggi harusnya ke sana arahnya. Tapi sayangnya perguruan tinggi di Indonesia itu bahkan di dunia ya itu diarahkan menjadi sebuah tempat ya melahirkan para profesional semata, para pencari nafkah semata, gitu ya, para pencari kerja semata, bukan orang yang melakukan perubahan. Ya ini ini diwujudkan juga dari cara pandang para orang tua juga sebenarnya. Saya dua tahun ini 10 tahun bahkan bergelut di dunia pendidikan keluarga gitu. Saya banyak menemukan orang tua yang mindset tentang pendidikannya itu masih jauh dari konteks peradaban. Ya, seorang ibu yang jadi rujukan nasional ini, anaknya hafiz Quran banyak gitu ya, terus kemudian juga sekolah di sekolah perguruan tinggi yang bagus gitu. Itu dinulis gini di Facebook, ini sekitar 7 tahun yang lalu lah. Ya, teman-teman ngasih pendapatnya. Silakan ngasih pendapat. Statusnya gini di Facebook. Alhamdulillah anak saya yang hafiz Quran, itu keren ya. Sudah tamat dari perguruan tinggi negeri. Ya, saya dari PTN. Ya, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Kebayang nggak? Hafiz Quran, tamat dari PTN, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau semua ibu di Indonesia berpikir begitu, habis sudah peradaban. Gitu kan? Habis sudah. Karena nggak punya konteks tentang peran peradaban dalam mendidik anak-anaknya. Coba kalau doa ibu ini, mohon maaf ya, alhamdulillah anak saya yang hafiz Quran, sudah tamat dari kedokteran FK Diponegoro misalnya begitu ya, atau sekolah tinggi kedokteran begitu. Kalau mohon doanya. Sekarang sedang merintis dakwah di Wamena dengan misalnya dengan pengobatan yang alami misalnya begitu ya. Atau sedang ada di perbatasan Sarawak ya, sedang membangun perkebunan herba gitu misalnya, pengobatan yang alami bersama dengan pondok pesantren misalnya. Itu kan on mission gitu ya, on mission. Atau sekarang sedang bekerja di perusahaan multinasional, dalam 5 tahun ke depan dia akan kembali ya dengan membawa risetnya untuk membangun Indonesia misalnya. Nah, andai kata doa para ibu begitu dahsyat peradaban itu. Tapi lagi-lagi tadi ya, kembali ke cara kita pandang kita tentang pendidikan. Cara pandang kita tentang perguruan tinggi yang cuma sekadar mencetak orang-orang pintar yang berijazah. Ini juga terjadi bukannya Indonesia ya, di luar negeri juga sama, dan orang di luar itu mulai menyesali nih ya, peradaban barat juga mulai menyesali ada yang salah pandang selama ini. Saya membaca sebuah riset ya, mungkin teman-teman pernah baca ya. Riset ini terhadap 19 orang top 19 ya, 19 orang tamatan terbaik Harvard angkatan 90. Jadi angkatan 90 dari Harvard top 19 ya, 19 orang terbaik dari Harvard itu diamati selama 15 tahun. Ya, begitu mereka lulus diamati selama 15 tahun. 15 tahun kemudian risetnya dibuka. Ya, ternyata dari 19 orang ini ditemukan separuhnya 10 orang itu ditemukan melakukan manipulasi keuangan sehingga perusahaan bangkrut. Bapak Ibu sekalian, teman-teman tahu ya kalau dari Harvard itu
para mahasiswa yang cemerlang itu, yang bersinar, itu semester 3 udah diincar tuh akan jadi CEO di perusahaan-perusahaan besar begitu ya. Kalau mereka jadi CEO di perusahaan besar, lalu kemudian pada posisi puncak itu melakukan manipulasi keuangan, maka yang menderita itu ribuan orang, gitu kan. Jadi 10 orang itu membuat orang banyak menderita. Lalu 9 orang lagi kemana? Ternyata ditemukan 9 orang lagi ini, separuhnya itu merusak alam, eksploitasi besar-besaran. Kalau tadi nyusahin orang, sekarang nyusahin alam. Lalu sisanya lagi apa? Bunuh diri, nyusahin dirinya gitu ya. Jadi akhirnya kemudian Harvard itu bikin kesimpulan bahwa selama ini ternyata sistem pendidikan itu hanya melahirkan apa? Sistem pendidikan modern maksudnya hanya melahirkan human thinking dan human doing, tapi tidak melahirkan human being. Ya, human being dalam Islam disebut insan kamil. Insan kamil itu manusia yang paripurna, yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna, dipandu kitabullah, ya sehingga mencapai takbir peran peradaban dengan adab mulia. Nah itu sasaran itu sebenarnya kan. Adab mulia dengan dan peran itu dua itu sasarannya. Karena orang nggak mungkin bisa beradab kalau dia nggak punya peran, sepakat ya. Dan orang tidak mungkin punya peran kalau nggak beradab itu bisa berbuat adil gitu kan. Maka penting dua hal ini, punya peran peradaban dan punya adab gitu ya. Itu jadi harus ditumbuhkan itu. Nah ini lagi-lagi ya, cara pandang kita tentang pendidikan itu membuat kita kerdil dan membuat peradaban kita tidak tumbuh dengan baik begitu. Ya, nah ini maka harus dirubah nih cara pandang mahasiswa, cara pandang pendidikan gitu ya. Termasuk tadi ya, nggak ada kata remaja tuh. Ya, jadi kalau hari ini masih dibayarin kuliah, ya banyak-banyak istighfar itu. Gitu. Nah ini contoh ya. Oke. Nah Islam sendiri sebagai sebuah agama itu sudah punya modal gitu ya. Jadi kebangkitan peradaban, tinggal kitanya aja. Ya, nah ini kalau disusuri ya, ini nggak saya akan bahas lebih panjang. Islam itu sudah siap jadi model peradaban sebenarnya. Tinggal kitanya mampu nggak membuat model baru peradaban, gitu ya, yang membuat peradaban kita jadi cemerlang. Model ini bisa harus dibangun ya. Banyak orang-orang yang tadi dokter, guru yang mau jadi arsitek peradaban. Bagaimana peradaban ini bisa diarsiteki sehingga bisa tumbuh kembali, gitu ya. Nah kita hari ini lebih pandai meratapi kebiadaban, gitu kan, mengutuki krisis, mengutuki kebiadaban, tapi kita nggak pandai untuk menjadi arsitek peradaban. Sepakat ya? Kita lebih sibuk jadi pemadam kebakaran daripada jadi seorang yang membangun kemuliaan begitu. Oke. Nah ini ada seorang arsitek, ya, seorang pakar arsitektur, seorang arsitek yang kemudian ketika tua menjadi filsuf dia. Dia bilang begini, ya, Anda tidak akan pernah mengubah sesuatu dengan cara melawan realitas yang ada. Ya, untuk melawan realitas yang ada, untuk mengubah sesuatu katanya, maka bangunlah model baru, ya, sehingga orang-orang pada ikut dengan model baru itu, kemudian model lama menjadi usang. Ya, ini luar biasa nih, gitu ya. Ini saya baca berulang-ulang dan saya tengok ke sirah Nabawiyah. Ternyata begitulah Rasulullah SAW. Ya Nabi akhir zaman, ya Nabi yang mulia yang kita cintai itu ternyata apa? Tidak diutus di jantung Romawi dan di jantung Persia kan? Sepakat nggak? Ya Rasulullah, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW, sebelum Muhammad SAW itu diutus di jantung kebiadaban. Ya Nabi Isa misalnya diutus di jantung Romawi gitu. Nabi Musa alaihissalam diutus di jantungnya Fir'aun misalnya. Tapi Muhammad SAW tidak gitu ya. Muhammad SAW diutus di sebuah tempat yang jauh dari imperium. Yang banyak orang kecewa waktu itu ya. Orang berharap Nabi akhir zaman itu turun kalau tidak di jantung Persia, jantung Roma kan. Karena pada zaman itu kebiadaban Roma dan Persia itu luar biasa ya, menistakan bangsa-bangsa begitu, menjajah, memperbudak, mengeksploitasi begitu. Lalu kemudian Nabi akhir zaman Allah utus justru jauh daripada jantung kebiadaban, gitu ya. Saya melihat ini semata-mata agar Rasulullah SAW, agar Nabi akhir zaman ini sibuk menjadi arsitek peradaban, tidak sibuk mengcounter kebiadaban, begitu ya. Kalau musuh lokal, is okay lah ya, Abu Jahal, Abu Lahab, is okay lah gitu ya. Tapi Rasulullah fokus kan. Maka teman-teman sekalian, ini mungkin pelajaran bagi kita dari Sirah Nabawiyah bahwa kita tidak harus melawan kebiadaban gitu ya. Kita harus pandai membuat sebuah model baru peradaban. Ini sebenarnya targetnya kampus gitu ya, orang-orang yang intelek ya, orang-orang yang memiliki pemahaman yang utuh ya tentang dunia, tentang kehidupan ya. Bagaimana mereka kemudian merancang sebuah kebangkitan peradaban. Sama kayak tahun 1908 dan seterusnya ya, Sumpah Pemuda 1928 itu kan orang-orang yang kalau urusan dirinya sendiri selesai. Kayak Bung Hatta misalnya, dia udah bangsawan di Padang gitu ya. Kalau cuma mau kaya aja selesai dia. Ya Pak Muhammad Nasir tuh pernah ditawarkan beasiswa ke mana? Ke Belanda begitu ya. Kalau untuk dirinya aja selesai, enggak. Ya, dia fokus pada bagaimana membuat perubahan di masyarakat. Ya, ini disebut dengan takdir peradaban itu. Ya, bagaimana kita menjemput itu. Ya, bukan sekedar mencari uang begitu. Ya, makanya Islam tidak melarang sebenarnya orang untuk kaya, berkuasa, tenar, tidak dilarang. Tapi jangan jadi tujuan, karena itu akan merobohkan semuanya.
uang, kekuasaan itu adalah efek dari manfaat yang kita berikan kepada umat. Gitu ya. Nanti saya ngomong begini karena saya sudah umur 51 tahun. Ya, saya pernah mengalami banyak hal gitu ya. Dan ini pengalaman saya bukannya cerita bahwa kalau kita fokus pada dunia, maka dunia dan langit akan menjauh. Percaya dengan saya. Tapi kalau kita fokus untuk menolong umat ya, maka yang di langit dan di bumi akan tercurahkan. Nah, itu orang bertakwa kan? Ya, maka orang-orang bertakwa itu orang yang fokus pada perintah Allah, pada peran peradabannya dan hati-hati sama larangannya. Gitu ya. Sehingga nanti Allah curahkan gitu ya. Man haitsu la wa may yattaqillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah berikan solusi dari ada yang tak terduga gitu ya. Ini kan janji-janji Allah begitu. Maka Allah curahkan dari langit dan dari bumi keberkahan itu. Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah apa? Orang yang fokus pada takdir peran peradabannya untuk melakukan perubahan gitu ya. Dan hati-hati sama larangan sehingga tidak disimpangkan dari jalan itu. Nah, teman-teman sekalian, ini pengantar aja begitu ya, biar teman-teman paham. Nah, ini saya coba agar teman-teman melihat ya, agar Bapak Ibu melihat bahwa ini timeline kehidupan kita. Saya gambar bentuknya moluska atau spiral pet ya, atau lingkar mekar ini. Jadi dia menggambarkan hidup kita seperti spiral pet gitu ya. Dan Ibnu Qayyim Jauziyah itu mengklasifikasi usia manusia jadi 4 periode. Periode masa anak ya, antara 0 sampai 15 tahun gitu ya. Ini kalau dalam pendidikan disebut pedagogi begitu ya. Dan kemudian masa 15 sampai 40, masa pemuda, syabab. Maka nggak disebut ya masa remaja gitu kan. Nggak disebut, karena Islam tidak mengenal kata remaja gitu ya. Adolescents ya, teenagers, teens itu nggak dikenal dalam Islam. Islam cuma mengenal anak, pemuda gitu ya. Remaja itu rekayasa industri, revolusi industri untuk melambat-lambatkan usia kerja begitu ya, agar nanti secara statistik seolah-olah selalu bisa dicukupi kebutuhan tenaga kerja begitu ya, nggak ada pengangguran, padahal dipanjang-panjangin gitu kan. Kayak kita lihat SMA sebenarnya masa yang nggak perlu kan, SMA tuh masa yang nggak perlu, buat apa 3 tahun mengulang kembali pelajaran SMP, dan nanti diulang lagi di tingkat pertama kuliah kan, gitu. Ini kan diada-adakan begitu. Ya, maka sumber kenakalan nanti terjadi mulai SMP sampai SMA, sepakat ya. Nah, SMP kacau, SMA kacau, nanti kuliah ya sekadar dorongan syahwat. Kalau nggak kuliah nanti gimana masa depan? Kalau nggak kuliah nanti gimana cari makan? Begitu ya. Kalau nggak kuliah nanti nggak gengsi begitu. Ya kenapa? Karena cara pandangnya itu mulai kacau ketika SMP dan SMA. Nah itu karena nggak selesai di masa pedagogi, gitu ya. Nah andragoginya kacau balau. Nah teman-teman sekalian, 15 sampai 40 nih teman-teman sekalian ada di rentang usia ini masa menemukan tadi what is my calling, ya disebut masa syabab, masa menemukan panggilan hidup. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kita gelisah gitu ya, kita banyak resah, itu apa? Allah sedang bicara pada kita. Ayo temukan takdir peran peradaban kita. Gitu ya. Saya ngomong gini karena saya ngalami masa-masa itu. Saya dulu jadi aktivis dakwah, mulai ngaji itu tahun semester 2 mulai ngaji lah ya, mulai ada perubahan begitu. Dari anak band jadi anak rohis begitu. Hijrah lah ceritanya begitu ya. Terus kemudian saya jadi ketua senat begitu ya, saya aktivis dakwah dan seterusnya gitu ya. Itu saya merasakan bahwa memang masa-masa galau itu antara 15 sampai 40 begitu ya. Ini masa-masa menemukan panggilan, what is your calling ya, what is your mission ya, what is your darul hadariyah ya, apa peran peradaban kita di dunia itu. Nanti 40 sampai 60 ya, 40 50 atau 40 60 ini masa dewasa puncak ya, masa kuhul. Ya, masa kuhul ini masa menemukan next calling. Ya, nanti masa tua 60 dan seterusnya itu masa tua, masa suyuh. Kata Rasulullah ya, umur umatku antara 60-70. Makanya teman-teman sekalian, apapun profesi kita gitu ya, apalagi dokter, guru, dan seterusnya, ini masa-masa menemukan what is your calling gitu ya, apa panggilan hidup kamu. Ya panggilan ini bukan profesi ya, panggilan ini apa yang mau kita seru dari umat, apa yang mau kita ubah dari umat gitu. Maka sebenarnya fungsi pendidikan tinggi itu adalah ini sebenarnya gitu ya, bagaimana mencetak orang-orang yang on mission gitu ya. Melahirkan orang-orang yang on mission, bukan sekedar kepalanya diisi ya, human thinking tadi, human doing, tapi orang-orang yang human being. Jadi manusia seutuhnya yang memiliki peran peradaban itu. Ya, karena nanti kegelisahan itu terjadi antara 40. Dan ini efeknya kemana? Ke pernikahan nanti. Teman-teman yang sudah menikah barangkali mulai terasa kacau ketika mulai awal-awal pernikahan sampai nanti usia 40, ya, mulai galau. Nah sayangnya menjawab galau ini biasanya macam-macam tuh, ada yang traveling gitu ya, ada yang nyalurin hobi, ada yang sport gitu ya. Jadi nyalurinnya macam-macam, tapi akhirnya tidak menemukan kesejatiannya begitu. Oke. Nah ini roadmapnya seperti ini. Ini Rasulullah ngalami sama.
gitu ya. Rasulullah juga kalau kita perhatikan, Rasul menjadi nabi usia berapa? 40 kan, gitu ya. Menjadi 40 dari 0 sampai 40 itu dia good life. 40 sampai 63 sampai wafatnya dia mission of life, gitu kan. Maka ini roadmap ini sebenarnya dialami para nabi, dan para nabi juga gelisah. Ya, Muhammad SAW, Rasulullah itu dari usia 37 sampai 40 gelisah. Ya, gelisah bolak-balik ke Gua Hira gitu kan. Apa sih yang mau saya lakukan ini? Apa yang saya mau berikan untuk umat? Memang para nabi itu karena nggak ada bimbingan sebelumnya ya, nggak ada predecessor kan, nggak ada nabi sebelumnya, biasanya dia agak mentok 40. Makanya para mufassir dan Al-Sawqani mengatakan para nabi-nabi itu menemukan misi kenabiannya usia 40. Mentok dia. Nah, kalau kita harusnya jangan 40 lah, karena kayak Muhammad tadi ya, para sahabat Nabi yang muda-muda itu sudah menemukan perannya belasan tahun gitu ya. Dokter-dokter di kebangkitan nasional itu belasan tahun sudah ya, 20-an udah ketemu sudah menjemput takdir peran peradabannya. Ya. Dia mau menukar dengan segalanya. Gitu ya, dengan kenikmatan hidupnya, dengan ketenarannya, dia mau berubah itu. Oke. Nah, ini saya ingin bawa teman-teman ke sebuah peristiwa gitu ya, biar kita paham. Jadi saya gali kerutnya gitu. Ini dasar pendidikan sebenarnya ini gitu ya. Dasar pendidikan adalah sebuah peristiwa ya, asal mula kita ditakdirkan. Nanti disinilah kita bisa paham bahwa begitulah seharusnya pendidikan dirancang begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah peristiwa di alam ruh yang kita semua mengalaminya dan kita nggak ingat pernah mengalami itu, tapi jiwa kita merekamnya gitu ya, jiwa kita merekamnya. Jadi ada sebuah peristiwa dalam ruh yang para pakar menyebutnya the day of Alastu ya, atau Yaumil Mithaq ya, hari perjanjian gitu ya, hari persaksian gitu ya. Di masa itu ya, Allah mengumpulkan Bani Adam min zuhurihim, dan keturunannya zuriyata dari tulang sulbinya, zuriyatahum dari keturunannya, wa ashadahum, dan melakukan persaksian ya, ala anfusihim, kepada jiwa mereka, alastu birabikum qalu bala syahidna. Teman sekalian, di masa itu kita belum wujud ya. Di masa itu kita belum wujud, ya, belum ada bentuknya, bahkan belum jadi zigot, belum jadi embrio, belum jadi apapun. Kita masih dalam ruh. Tapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, lalu Allah kemudian mengenalkan dirinya, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Dan kita semua pada waktu itu menjawab gitu. Itu amazing banget tuh. Ya, para pakar mengatakan, para ulama juga mengatakan ini peristiwa yang dahsyat gitu ya. Kita belum wujud, belum pernah belajar apapun, belum pernah ngerti apapun, ya, bahkan belum belajar bahasa, kita bisa menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi gitu. Jadi kita dihadirkan sengaja untuk persaksian ini, gitu ya. Lalu kita bisa menjawab. Maka para pakar mengatakan pada saat itu ada 3 hal yang diinstal dalam diri manusia. Yang pertama adalah Allah. Ya, Allah mengenalkan dirinya. Jadi Allah ini bukan konstruksi sosial, atau bukan budaya, atau bukan penemuan gitu, atau bukan tragedi. Ya, Allah ini mengenalkan dirinya. Maka di Al-Quran itu Allah banyak mengenalkan dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam. Allah mengenalkan dirinya. Jadi akal kita nggak akan mampu ya, walaupun akal itu luar biasa, tapi Allah sendiri mengenalkan dirinya. Nah, ini sejak di alam ruh ini Allah sudah kenalkan, alastu birabbikum, bukan Rabbmu. Yang kedua Allah install adalah humanity atau human nature, ya, fitrah itu diinstal. Jadi manusia itu bukan sekedar dikenalkan Allah, tapi disiapkan kemampuan mengenal Allah. Ya, maka fitrahnya diinstal. Ya, fitrah manusia, ya, kadar-kadarnya diinstal pada waktu. Yang ketiga adalah ilmu. Ya, ilmu ini knowledge gitu ya, kemampuan untuk mengikat makna. Kebayang ya, kita bisa menjawab, berarti kan secara bahasa kita bisa punya language kan gitu ya, sudah bisa bahasa itu, sudah bisa mengikat makna. Kita menjawab qalu bala syahidnya. Berarti kita bisa mengikat makna yang apa yang Allah ucapkan itu. Maka 3 hal ini Allah install ya. Pertama Allah, kedua manusia, ilmu. Jadi ilmu ini bukan hasil ciptaan manusia sebenarnya kan. Gitu ya, tadi ayat dibacakan juga gitu kan. Allah lah yang mengajarkan ini. Gitu ya. Maka 3 hal ini, Allah, fitrah, dan ilmu, ya, ini adalah unsur stabilitas dalam kehidupan manusia. Maka pendidikan harus mengarah ke 3 hal ini. Ya, pertama mengarah kepada Allah, gitu ya, orientasi kepada Allah, apa yang mau kita berikan kepada Allah, tugas-tugas apa yang mau kita tunaikan, yang Allah berikan. Yang kedua adalah harus ada korelasi dengan kadar-kadar dalam diri kita, fitrah itu. Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah ilmunya harus merujuk kepada sumber kebenaran. Nah, kalau sekarang itu wahyu ya, atau kitabullah gitu. Jadi 3 ini sudah dipersiapkan sejak di alam ruh gitu ya. Maka begitu Adam nanti diturunkan ke muka bumi, Adam dengan mudah diajarkan kan, wa alama adama asma kullaha. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Jadi bahkan naming aja ya, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Walaupun
sampai sekarang masih belum tahu ya itu bahasa apa sebenarnya, memang bahasa Arab, ada yang bilang bahasa yang lain yang diajarkan kepada Adam. Tapi yang jelas namingnya, taksonomi itu, asma kulha, asma kan nomos, kulha itu takson. Taksonomi itu sebenarnya sudah diberikan di alam ruh itu. Ya. Maka manusia itu sebenarnya secara ilmu itu sudah diajarkan ya, bukan dia menciptakan sendiri. Nanti yang berkembang adalah pengembangannya, gitu ya, pendalamannya, ya, formulasinya. It's okay, itu adalah sifatnya kalau kita selalu nyebutnya fardu kifayah, hal-hal yang dikembangkan kemudian. Tapi rujukannya tetap sama, sumbernya sama. Gitu. Kalau di Barat enggak, di Barat itu yang namanya ilmu itu progresif dia. Ya, jadi nggak ada pokoknya dan nggak ada ujungnya, gitu ya. Maka kebenaran itu relatif. Ya, banyak teman-teman yang terpukau dengan postmodernisme ya, karena menganggap bahwa progresisme ini keren banget gitu ya, karena dia progresif. Ya, semua hasil konstruksi sosial katanya. Gitu ya. Nah, dalam Islam enggak, ada hal yang hukum tetap tadi ya, ada hal yang hukum bergerak. Ada yang dinamis gitu ya, ada yang stabil. Yang stabil itu disebut 3 hal ini, Allah, fitrah, dan ilmu-ilmu dasar yang memang itu kunci bagi kehidupan. Yang kalau ini kita nggak paham, berantakan semua nanti di ujung, gitu ya. Nah ini yang Barat hari ini confused ya, bingung dia tentang ini. Dan kita nggak muslim ikut-ikutan confused begitu. Maka nanti sistem pendidikan ya, baik itu pedagogi, andragogi, perguruan tinggi harus merujuk kepada 3 hal ini. Gitu ya. Nanti ujungnya apa? Tentunya tadi manusia yang punya peran atas fitrahnya ya dalam rangka melakukan tugas Allah untuk jadi khalifatullah fil ard, dan kemudian ilmu yang memandunya sehingga tidak confusing, tidak salah dalam menjalani perannya gitu ya, sehingga jadi beradab dia. Nah, ini 3 hal ini teman-teman sekalian yang jadi kurikulum harusnya dalam pendidikan kita. Oke. Nah, ini maka fitrah itu ya, para ulama mengatakan fitrah itu adalah kondisi konstitusi karakter yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah, menerima din. Karena dia memang cahaya kan. Kan din itu ilmu tadi ya. Jadi fitrah itu dengan ilmu yang bersumber dari kitabullah itu compatible dia. Gitu ya. Maka kalau kita lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah bangkitkan dari keturunanku seorang nabi yang membacakan ayat, tuliat alaihim ayatihi, lalu Nabi Ibrahim wa tu'alimunal kitab wal hikmah wa turzakihim. Jadi ajarkan bacakan ayat, lalu kemudian ajarkan kitab dan hikmah, tu'alimunal kitab wal hikmah, lalu turzakihim, sucikan begitu. Ini kemudian sama Allah dikoreksi di surat Jumu'ah doa Ibrahim ini. Urutannya enggak benar katanya. Sama Allah dikoreksi, waladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, baru yu'allim. Ya, jadi ilmu itu bisa efektif ketika yuzakihim dulu. Ya, yuzakihim pesucian, fitrahnya dulu dibersihkan. Kalau sudah fitrahnya baik, nanti baru yu'allimunal kitab wal hikmah, baru diajarkan ilmu dan kitab. Nah, fitrah ini termasuk tadi keimanan ya. Kesiapan untuk menerima kebenaran itu harus diperbaiki fitrahnya, ditumbuhkan dengan benar karena ini benih kebaikan. Gitu ya. Maka para pakar juga mengatakan fitrah ini innate goodness, bawaan baik ya, bukan innate, maka Islam nggak mengenal innate sins, dosa bawaan. Maka penting teman-teman sekalian nanti untuk menumbuhkan fitrah ya, kemudian memandu fitrah itu dengan kitabullah. Ya, kemudian agar mencapai tadi takdir peran peradaban. Jadi kalau tadi Ibnu Khaldun mengatakan minal fitrah ila darul hidriyah, dari fitrahnya dipandu kitabullah sehingga mencapai takdir peran peradaban terbaiknya gitu. Nah ini dalam pendidikan biasanya itu kita lebih sibuk dengan ilmu dalam arti keterampilan tadi ya, human thinking sama human doing, tapi human being itu tidak didesain gitu ya, jadi human being, jadi manusia yang memang tumbuh seutuhnya. Kalau dalam Islam kan robbaniyin ya, yang selalu mengaca ke langit dan memiliki peran peradaban terbaik begitu. Oke. Nah ini maka unsur stabilitas ini 3, Allah, fitrah, manusia, kitabullah, ini penting. Nanti dinamiknya itu pendidikan. Ya, prosesnya, perubahannya, tahapan itu dinamis. Jadi dalam Islam ada stabilitas, ada dinamika gitu ya. Dua hal yang penting. Kalau terlalu dinamis nanti rapuh dia gitu. Ilmu banyak gitu. Semua tentang teknologi tinggi diajarkan tapi stabilitasnya nggak ada ya. Meninggalkan Allah, meninggalkan fitrah, ya tidak dipandu kitabullah, dia rapuh dia. Makanya solusi kedokteran barat biasanya dia cepat gitu ya, tapi meninggalkan panas gitu ya. Cepat menyembuhkan orang tapi kemudian meninggalkan efek gitu ya. Pengobatan itu cepat seolah-olah. Karena dinamis dia, penemuan obat itu. Tapi yang terjadi kemudian yang saya pahami ya, itu yang terjadi cuman mengurangi efek saja sebenarnya, tidak menyembuhkan secara mengakar kan. Karena unsur stabilitas itu tidak coba digali begitu ya. Apa sih konsep pengobatan yang benar, konsep kesehatan yang mengakar gitu ya. Ini memang nanti perlu kajian sendiri. Tapi ini tantangan di dunia kedokteran, dunia kesehatan muslim ya. Saya kenal beberapa pakar yang memang berjuang untuk ini. Bagaimana hidup lebih sehat secara fitrah begitu ya.
hidup hayatun thayyibah gitu ya, kemudian dipandu kitabullah gitu ya, terus merujuk kepada Allah, ketenangan batin, jiwa dan seterusnya. Nah gitu. Kalau di barat tuh lebih dinamikanya gitu ya, sehingga nanti rapuh di stabilitasnya. Nah, kalau muslim hari ini dia terlalu fokus di stabilitas jangan-jangan gitu ya, sementara nggak dinamis, akhirnya nggak berkembang juga. Maka dua unsur ini menjadi penting ya, teman-teman sekalian, stabilitas dan dinamika. Gitu ya, dinamika. Maka kata Rasulullah dengan sederhana, bahagia itu 4 perkara kata Rasulullah. Ini contoh aja ya, contoh tentang kata bahagia terkait dengan stabilitas dinamika. Bahagia itu 4 kata Rasulullah. Yang pertama adalah istri yang solihah, kedua adalah tetangga yang baik, ketiga adalah kendaraan yang cepat, keempat rumah yang lapang, rumah yang luas. Perhatikan ya, 2 pertama ini stabilitas. Istri yang solihah atau pasangan yang soleh dan tetangga yang baik itu stabilitas, sepakat nggak? Ini kalau mau bahagia, 2 ini penting nih. Ini syarat, kalau di matematik itu syarat perlu, bukan syarat cukup ya, syarat perlu. Karena kalau tanpa ini nggak bisa dia tercapai apapun. Nah, yang kedua adalah kendaraan yang cepat sama rumah yang luas. Nah, 2 yang berikutnya ini dinamika, sepakat nggak? Kendaraan yang luas, kendaraan yang cepat, ya rumah yang luas itu adalah unsur dinamika kan, tergantung konteks kebutuhan begitu. Gitu ya. Misalnya kalau kendaraan luas ya, kendaraan cepat, rumahnya luas, tapi tetangga ngeselin gitu ya, istri selingkuh, ya nggak bahagia juga kan, sepakat ya. Ya, istri solihah, tetangga baik, tapi mau duduk susah, rumahnya sempit, mau kemana-mana susah, nggak punya kendaraan, ya nggak bahagia juga gitu kan. Maka penting ya menemukan keseimbangan antara stabilitas dan dinamika. Ini dalam contoh yang sederhana. Maka dalam kehidupan juga sama, dalam pendidikan juga sama. Ya, maka dalam pendidikan harusnya ada kurikulum ilmu fardu ain sama fardu kifayah gitu ya. Mana yang memang harus itu diajarkan ya, dan termasuk tujuan dan mana itu yang harus dikembangkan begitu ya dalam rangka wasailul hayah, sarana kehidupan begitu. Gitu ya, ini konsep-konsep yang memang kelihatannya sangat filosofis gitu, tapi ini menentukan. Ya, ini seorang pakar, Profesor Dr. Naqib Al-Atas dalam bukunya Prolegomena to the Metaphysics of Islam, ini kajian filsafat yang mengatakan bahagia itu katanya mengacu bukan pada fisik, tidak juga bukan pada tubuh manusia, pikiran, perasaan, kesenangan, hiburan, bukan katanya. Tapi ya, kebahagiaan itu ada hubungannya dengan kepastian, keyakinan akan sebuah kebenaran tertinggi dan pemenuhan tindakan untuk memenuhi kebenaran itu sesuai dengan kepastian itu. Jadi kalau bicara bahagia itu bicara kepastian, bicara cinta juga sama kan, bicara kepastian, bukan sekedar rasa suka. Lalu kemudian ada tindakan, ya, ada dinamika untuk memenuhi kepastian itu, gitu ya. Sama pendidikan juga begitu kan. Harus ada yang unsur kepastiannya, ya, unsur stabilitasnya, baru kemudian pemenuhan tindakan. Ini masalah dinamika pengembangan. Nah gitu ya. Jadi ini cerita tentang kebahagiaan. Maka penting nih teman-teman sekalian untuk merancang ini ke depan ya, tentang kebahagiaan, tentang Tuhan, tentang fitrah, tentang ilmu gitu ya. Kita harus kaji ulang gitu ya. Hari ini tentang misalnya karakter building, ternyata kata karakter building itu nggak ada di dalam khazanah dunia. Itu karangan siapa tuh karakter building itu? Dan kalau ditanya karakter building itu dalam Islam bahasanya apa tuh? Kita bingung menjawabnya. Gitu kan? Karakter itu dilahirkan apa dibentuk? Kita bingung menjawabnya. Ya, kalau semua orang bicara tentang kampus yang berkarakter gitu. Pertanyaannya karakter itu dibentuk apa dilahirkan? Itu nature or nurture? Itu masih bingung tuh. Gitu ya. Lalu dalam Islam yang disebut karakter itu apa gitu? Ya, itu adab, akhlak atau fitrah gitu. Nah, ini kan jadi confusing in knowledge ya. Akhirnya kemudian di tataran praktek kacau semua, gitu kan? Ini maka penting ya, sekali lagi kalau dalam pandangan saya yang disebut karakter itu 2 dalam Islam. Ada yang dilahirkan, ada yang dibentuk. Yang dilahirkan itu disebut dengan fitrah. Jadi fitrah itu adalah karakter kebaikan yang dilahirkan memang. Ya, setiap orang lahir itu dalam keadaan fitrah kan. Dia suka kebaikan, dia suka Tuhan, ya, dia tidak suka kebohongan. Itu semua anak begitu. Ya, lihat anak-anak tuh makhluk yang paling polos gitu. Bahkan kalau kita sama anak-anak mencoba berdusta ya, pura-pura sayang gitu, dia berasa betul ya, karena dia makhluk yang paling tulus begitu kan. Itu fitrah tuh. Ya, setiap anak suka makanan yang alami misalnya, tidak terlalu asin, itu kan fitrah. Yang mengenalkan junk food ya, makan makanan itu kita kan. Jadi ketika besar kita rusak fisik kita karena fitrah makan kita nggak terjaga. Ya, termasuk nanti ada fitrah yang disebut dengan bakat ya, gitu. Nah, ini bakat juga penting nih. Gitu ya, bakat itu fitrah gitu ya. Itu bagian dari dari keunikan identitas terkait dengan kinerja. Jadi ada identitas jati diri terkait dengan ketuhanan, keyakinan, gitu ya, keimanan.
Ada jati diri terkait dengan bakat, keunikan kita, itu terkait dengan kinerja nanti. Ada jati diri terkait dengan intellectuality, ya. Bagaimana orang itu punya identitas dirinya karena dia selalu belajar gitu ya. Begitu. Ada lagi identitas terkait dengan sexuality, laki, perempuan, itu juga fitrah kan. Nanti jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik kalau fitrah seksualitas terjaga. Gitu kan? Ini kan fitrah juga. Ada lagi fitrah ego, fitrah aku gitu ya. Kalau akunya terjaga, sosialnya bagus gitu. Ya kan? Hari ini kita temukan banyak orang-orang yang tidak siap jadi leader, tidak siap jadi follower. Ya, teman-teman pasti merasakan ya. Dalam organisasi ada orang yang jadi leader terus nggak siap jadi follower, susah turun. Ada yang jadi leader nggak bisa jadi follower, nggak siap jadi leader. Padahal dalam konsep Islam itu kita harus siap jadi leader, harus siap jadi follower. Ya, karena akan terjadi nanti collaboration gitu ya, saling sharing begitu. Ada saatnya leader, saatnya follower, tergantung bidangnya begitu. Nah, ini fitrah teman-teman sekalian, termasuk fitrah keindahan ya. Itu juga fitrah kan. Ini nggak tumbuh juga dengan baik. Sebuah riset mengatakan tentang bakat tadi ya. Bakat kan fitrah. Kalau di Islam itu suratnya surat 17 ayat 84. Ya, surat Al-Isra ayat 84. Kul ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut syakilah. Syakilati. Syakilati ini adalah bakat pembawaan masing-masing. Jadi setiap orang itu punya bakat pembawaan masing-masing gitu ya. Jadi unik dia. Gitu ya. Saya ketemu seorang dokter di Aceh. Dia bilang sama saya, Pak Aris ini lulusan terbaik kedokteran. Tapi kalau ketemu pasien saya gemeteran. Saya grogi. Saya nggak yakin ngasih obat sama dia. Kebayang nggak? Ternyata apa? Dia seorang dokter memang senang menolong orang, ya caring, dia cerdas begitu ya, analitisnya bagus, diagnosnya bagus. Tapi dia punya sifat yang nggak nyaman kalau dalam ruang publik gitu ya. Saya bilang, harusnya memilih profesi dokter tapi dokter lab saya bilang gitu ya, nggak ketemu orang jadinya kan. Oh, dia seneng tuh. Nah, saya pernah naik taksi online ya di Jogja, nyata sopirnya dokter hewan gitu. Saya bilang, Pak kenapa nggak praktek dokter hewan? Terus dia bilang, gimana mau praktek Pak? Katanya saya pegang kucing aja jijik. Dokter hewan pegang kucing jijik, kebayang nggak? Saya bilang umur berapa? 35. Anak berapa? 2. Kebayang ya, umur 35 masih bingung siapa dirinya gitu. Itu kan jati diri terkait dengan bakat ya. Jadi jati diri itu ada terkait dengan keimanan, ada terkait dengan seksualitas, ada terkait dengan bakat. Ini penting. Riset 2014 kalian mengatakan 2014 ya, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Gitu ya. Nah, jadi kebayang nggak kalau 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan, berarti dari 10 mahasiswa 9 tuh salah pilih jurusan. Orang kalau salah jurusan itu pasti nilainya rendah gitu. Kalaupun tinggi nilainya dia habis-habisan itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia menjalani kehidupan sesuai dengan bakatnya. Bakatnya dalam Islam penting. Gitu ya. Nanti silakan buka juga ucapan kata-kata ulama tentang bakat ini ya. Buku Tufatul Maudud ya, anak yang baru lahir ya, bingkisan itu karangan Ibnu Qayyim Jauziyah kalau Ibnu Qayyim Jauziyah betul. Itu mengatakan hendaknya para orang tua mengamati bakat anaknya, sifatnya, karakternya, dan mengobservasi ya untuk apa anaknya diciptakan begitu ya. Kalau ternyata orang tua memberikan sesuatu yang bukan sesuai dengan bakat anaknya, maka nanti menjadi sedikitlah pahalanya. Itu dikaji betul oleh ulama dulu. Itu ulama abad 12 itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bakat itu penting dan hari ini itu tidak muncul gitu ya. Nah, ini kan masalah fitrah ini kan. Nah, ini kepastian juga fitrah. Yang ketiga tadi ilmu ya, cara pandang yang bersumber dari wahyu. Nah, itu 3 hal itu yang jadi unsur stabilitas. Oke. Nah, ini. Oh ya Ustadz, Nah, izin mengingatkan ya. Oh. Oke. Oh, oke. Iya. Kalau diterusin bisa sampai pagi nih. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, silakan yang mau mungkin diskusi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan itu harus melahirkan peran peradaban. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ya. Jadi pendidikan itu dari fitrah manusia, ya, fitrah Allah, kitabullah gitu ya, untuk melahirkan peran peradaban. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada peran peradaban, jadi sia-sia tuh pendidikan, gitu kan? Ya. Jadi tidak beradab dia. Oke, silakan teman-teman yang ingin diskusi, mangga. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Haris Santosa yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa banget ya, menggugah pemikiran kita yang mungkin selama ini salah, terus diacak-acak, terus disusun lagi yang benar gimana gitu. Nah, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom question and answer atau bisa juga ditulis di kolom chat atau bisa juga di WA. Nah, Ustadz ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz.
Ya. Yang pertama, mungkin ini pastinya dari seorang akhwat. Pertanyaannya berbunyi, bagaimanakah konsep pendidikan tinggi bagi kaum wanita, yang mana ia merupakan rahim peradaban, gitu, Ustaz. Oke, saya langsung jawab aja ya. Iya, Ustaz. Jadi perempuan itu memang dia ibu bagi peradaban gitu ya. Dia kadang-kadang sering dianggap lemah perempuan itu kan, wanita yang nggak bisa perang, tertindas. Tapi ternyata sejarah membuktikan bahwa peradaban itu selalu diselamatkan oleh para emak-emak ya, para ibu gitu. Jadi ibu ini rahim peradaban, betul gitu ya. Tapi kalau tadi 8 fitrah yang saya gali gitu ya, dalam diri manusia itu ada 8 peran. Yang pertama adalah peran daiyah, ya, peran menyuruh kebenaran. Yang kedua adalah peran terkait dengan bakatnya. Ini peran terkait dengan solution maker, membuat solusi di masyarakat tergantung dengan bakatnya. Kalau bakatnya kedokteran ya solusi kedokteran. Tapi yang pertama itu ada terkait keimanan, change maker, apa yang mau dirubah dari umat ini. Ya dalam bidang apa? Kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan seterusnya. Yang kedua, apa bakatnya untuk memberikan solusi. Jadi peran peradaban terkait dengan kinerja ya atau solusi. Yang ketiga, peran peradaban terkait dengan intellectuality, ya. Research apa, inovasi apa yang dilakukan agar solusinya itu up to date, ya, tidak tinggalan zaman gitu, konteksnya tepat dengan waktu dan tempat gitu. Yang ketiga adalah tadi terkait dengan sexuality dan generatif. Ya, ini peran keibuan dan peran keayahan. Nah, ini yang sering kali hilang ya. Kemampuan menjadi ayah yang baik dan kemampuan menjadi ibu yang baik gitu. Karena biasanya fokusnya orang di bakat saja gitu ya, dan bakat ini pun tidak terkonteks dengan tadi peran pertama ya, change maker gitu. Ini kalau digambar, gambarnya ada nggak ya? Nah jadi para ibu ini dan para ayah sama sebenarnya ya, peran di rumah tangga itu mereka memiliki peran untuk melahirkan generasi peradaban. Maka saya kaji betul ya, itu ada 8 peran ayah dan 8 peran ibu. Nah peran ayah yang utama itu a man of mission and vision. Jadi para teman-teman yang masih jomblo nih, yang atau siap menikah, laki-laki itu diukur dari seberapa dia punya misi dan visi ya bagi keluarganya, bagi dirinya, apa yang mau dirubah di masyarakat. Ya makin mantap seorang laki-laki, makin mantap misi dan visinya gitu ya. Tadi peran peradaban terkait dengan menyuruh kebenaran gitu ya. Yang kedua nanti ada solusinya. Nah kalau peran perempuan, peran keibuan itu adalah dalam sisi keimanan ya, itu diukur dari seberapa dia bisa setia dan penuh cinta mendukung perjuangan suaminya gitu ya, sama kayak Bunda Saroh dengan Ibrahim alaihissalam, Khadijah dengan Rasulullah SAW gitu ya. Jadi peran perempuan terkait keimanan adalah seorang makmum ya, makmum yang setia, penuh cinta gitu ya. Kalau saya nyebutnya a person of love and sincerity ya, gitu. Jadi kalau laki-laki imannya diukur dari seberapa ajak misi dan visi perjuangannya. Kalau perempuan diukur dari seberapa ajak mendukung perjuangan suaminya. Gitu ya. Nanti yang kedua terkait dengan dengan bakat ya. Kalau ayah sama ibu nanti sama-sama memberikan solusi bagi perjuangan. Jadi bisa berbeda solusi. Nah, tadi yang keempat, peran keibuan dan keayahan tuh, itu juga bagaimana mendidik generasi. Nah, peran ayah terkait dengan sexuality dan generatif itu adalah kalau secara sexuality itu supplier masculinity. Jadi yang mensuplai maskulinitas. Jadi kalau anak laki-lakinya agak melambai, kurang tangguh tuh dosa ayah tuh, gitu ya. Nah, kalau ibu tuh supplier masculinity ya, seorang yang mensuplai keibuan, ya, kelembutan. Anak perempuan itu butuh 75% maskulinitas dari ayah, 25% anak laki, mohon maaf ya, anak laki butuh 75% suplai maskulin dari ayah, 25% suplai feminin dari ibu. Biar dia kelak menjadi suami yang tangguh gitu ya, macho gitu ya, tapi punya kelembutan. Nah, seorang perempuan itu butuh 75% suplai feminitas dari ibunda, 20% suplai maskulin dari ayah agar menjadi makmum yang setia, penuh cinta tapi tidak rapuh, gitu kan. Nah, dari fungsi generatif gitu, seorang ayah tuh desainer pendidikan di rumah. Dia arsitektur pendidikan di rumah tuh ayah, berdasarkan misinya gitu ya. Kalau ibu tuh pelaksana harian, ya, dia detailing dia, pembuat kurikulum harian. Nah, jadi kalau disebut rahim peradaban ya ayah tuh tetap dia leadernya gitu, bunda rahimnya. Bunda yang menyediakan wadahnya, ayah yang menyediakan jalannya. Gitu ya. Maka laki-laki itu dia dalam konteks peradaban tuh a man of mission and vision. Ya, laki-laki yang menunjukkan find the way, show the way, lead the way. Tapi kalau perempuan ibu itu ya menyediakan wadahnya. Ya, menyediakan hatinya, menyiapkan kelembutan gitu ya untuk menghadapi zaman dan seterusnya begitu. Jadi itu jawaban saya gitu ya.
Jadi peran ayah dan ibu ini penting ya, dan ibu bukan hanya rahim peradaban dalam sisi itu, secara personal seorang ibu juga punya peran-peran peradaban. 8 tadi aspek fitrah. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair atas materi kajiannya. Izin menanyakan Ustaz, sekarang bagaimana tipsnya bagi seorang wanita karir agar tetap dapat mendidik dan menghasilkan generasi emas Qur'ani? Syukran. Seorang ibu itu ya dalam Islam dibolehkan berkarir gitu ya, dibolehkan berkarir sepanjang pertama itu bakatnya gitu ya. Yang kedua itu solusi yang mendukung perjuangan suaminya, bukan sekedar cari uang gitu ya. Jadi ada perjuangan bersama yang didukung oleh istri dengan bakatnya. Saya ambil contoh Pak Habibie dengan Bu Ainun ya. Pak Habibie itu seorang laki-laki yang punya misi almarhum ya. Misinya apa? Kalau kita baca bukunya, misi Pak Habibie itu sejak muda itu adalah apa? Memakmurkan Indonesia dengan industri strategis. Itu misi Pak Habibie. Ya solusinya apa? Kapal terbang, karena dia engineer kan. Ketika menikah dengan Bu Ainun, maka Bu Ainun ini mendukung misi perjuangan Pak Habibie, gitu kan? Bu Ainun itu seorang dokter kan, tapi kan dia nggak praktek tuh. Ya, dia nggak praktek dokter karena dia merasa bahwa solusi kedokterannya itu tidak digunakan di ruang publik, tapi digunakan untuk mendidik anak dan merawat suaminya. Bahkan itu sampai akhir ya, bahkan Bu Ainun itu sampai sakitnya aja nggak ketahuan karena dia sibuk merawat suami dan anaknya kan, gitu. Tapi cinta Habibie pada Bu Ainun tak bertepi cintanya, gitu. Karena ini perempuan yang betul-betul melebur ya bersama perjuangannya. Tapi dalam Islam kalau misalnya Bu Ainun memilih untuk tetap menjadi dokter ya tidak masalah gitu ya, selama ini mendukung perjuangan suaminya, begitu ya. Jadi dalam Islam begitu. Yang ketiga masalah masalah manajemen kalau tentunya. Bagaimana peran keibuan itu kemudian tidak dihianati oleh peran profesinya gitu ya. Maka saran saya kalau para ibu karir gitu ya, ini bukan hanya para ibu, para ayah juga ya, bagaimana memadukan antara bakatnya dalam karir ya dengan peran keayahan dan peran keibuan di rumah gitu. Gitu ya. Maka yang terbaik sebenarnya kalau bisa work from home gitu ya. Jadi setelah pandemi ini balik ke work from home itu lebih bagus. Walaupun nggak semua profesi bisa ya, itu tinggal nanti didiskusikan dengan pasangan. Kira-kira apa yang paling ideal. Kalau anak-anak masih kecil mungkin masih bisa dititipkan, tapi udah makin besar tentunya tidak kan. Maka perannya harus harus sinkron. Saya lihat berapa keluarga bahkan dia membesarkan anaknya dulu gitu ya. Udah anaknya besar baru berkarir gitu. Gitu ya. Jadi makanya nikah muda tuh penting ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang bisa nikah muda lebih bagus gitu ya. Nikah umur 18, 19 gitu ya. Kan nanti begitu usia belum sampai masih 35 gitu anak-anak sudah mentas kan, udah bisa ambil S3 dan seterusnya gitu ya. Jadi saya aja kalau bisa lahir kembali saya nikah umur 15 kalau bisa lahir lagi gitu. Karena makin kami aja 25 Ustaz. Ya kalau 25 bayangkan gini, sekarang umur 25 terus kemudian berkarir ya mulai punya anak umur 26 katakan begitu ya. Begitu anak umur 15 kita udah 40 kan? Yes, ya enggak? Begitu anak masuk kuliah kita udah 45 gitu ya. Yang kita kadang-kadang masih belum ketemu misi hidup tuh usia 45 ya, masih bingung. Masih nyicil rumah, masih nyicil mobil itu. Ya, gitu kan biasanya. Akhirnya kemudian agenda-agenda besar dalam kehidupan itu yang tadi kita jabarkan ya 0 sampai 15, 15 sampai 40 itu agenda besarnya itu kan menemukan misi hidup. Kemudian itu tidak tercapai begitu kan. Gitu. Itu yang kemudian kenapa dalam Islam itu kita diharamkan untuk hubur dunia begitu kan. Agar agenda-agenda besar dalam kehidupan itu bisa kita capai gitu, agar kita bahagia sebenarnya, gitu kan? Yeah. Nah itu jadi kalau ingin melahirkan generasi Qur'ani ya tentunya tadi ya bisa menyimakkan peran itu ya gitu. Kalau ibu tadi itu ya, jadi mendukung peran suami dan saya melihat ya Pak Habibie itu bilang begini dalam sebuah talk show gitu, ini cerita Bu Ainun ya, Pak Habibie bilang begini, hanya ada 2 orang yang register arsitek pesawat terbang di dunia katanya, gitu ya. Kalau yang S3 arsitektur pesawat terbang banyak ya, tapi yang register diakui dunia cuma 2. Satu B.J. Habibie, yang kedua Ilham Habibie katanya. Terus dengan rendah hati Pak Habibie bilang begini, itu kerjaan Bu Ainun. Itu kerjaan Bu Ainun. Bu Ainun lah saya nggak sempat. Bu Ainun lah yang menyiapkan generasi di rumah saya. Maka cinta Habibie pada Bu Ainun tak bertepi cintanya. Gitu ya. Maka kita lihat sepanjang sejarah, laki-laki yang didukung penuh misi oleh istrinya, itu cintanya tak bertepi padanya. Gitu ya. Jadi teman-teman yang jomblo atau yang sudah menikah ya, sudah jadi istri, dukung misi perjuangan suami, maka cintanya akan melimpah pada Anda. Gitu ya. Ada seorang ibu langsung nunjuk, sepakat Ustaz, tapi suami saya nggak punya misi Ustaz. Nah, kalau suami nggak punya misi ya akhirnya banyak permisi, maka bantu dia temukan misi.
Ya, Pak Habib, siapa Ibrahim alaihissalam dengan Bunda Hajar, coba betapa cinta Ibrahim pada Bunda Hajar kan, ditinggalkan di padang pasir. Kalau ditinggalkan di Semarang di Rumah Sakit Karyadi banyak ATM ya, banyak tinggalkan di padang pasir gitu. Itu perintah yang tidak masuk akal tuh, dibawa ke sana dan ditinggal begitu. Ya tapi cinta Bunda Hajar itu tak bertepi. Ya, cinta Ibrahim pada Bunda Hajar tak bertepi karena dia istri yang patuh. Tapi pergulatan batin tetap ada kan. Ketika Ibrahim berjalan itu kan Bunda Hajar manggil Abi gitu. Ketika ditinggalkan itu, apa Abi tega ninggalin kami? Ibrahim diam, nggak tega nengok, jalan lagi. Abi, apa Abi tinggal ninggalin kami? Ibrahim diam, nggak berani nengok, nggak tega kan? Anak masih kecil gitu. Akhirnya yang ketiga jalan lagi, Abi, apa ini perintah Allah, Bi? Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim nengok ke belakang, ya ini perintah Allah. Oh kalau gitu jalan, Bi. Jalan, Bi. Allah akan jaga kami, Bi. Wah itu cinta laki-laki para perempuan begitu tak bertepi cintanya kan. Ya makanya merawat anaknya Bunda Hajar itu diabadikan dalam ibadah haji kan. Itu kan Ismail haus begitu ya, sampai Safa wa Marwah kan. Bunda Hajar itu 7 kali bolak-balik ngecek air itu, Safa wa Marwah. Ada jadi ibadah sa'i kan. Tapi air yang dicari itu ternyata nggak ada di sana, yang ada di kakinya Ismail, ya kan. Tapi Allah Maha Adil gitu ya. Yang diabadikan bukan bukan kakinya Ismail. Jadi orang pergi haji itu bukan geduk-geduk tanah di air Zam-Zam, tapi yang diabadikan apa? Bolak-baliknya Bunda Hajar. Padahal nggak menghasilkan apa-apa kan sebenarnya. Tapi begitulah Allah mencatat orang-orang yang serius ya merawat generasi Quran, generasi Robbani di masa depan. Begitu. Jadi saran saya begitu ya. Jadi Bunda dukung misi suami dengan bakat Bunda. Pilihan untuk terus berkarir atau tidak itu nanti diskusi dengan suami, gitu ya. Nah, gitu. Yang ketiga adalah kalau memang itu pilihan jadi karir, seimbangkan waktunya, gitu ya. Bagaimana bisa work from home? Kalau dokter misalnya buka klinik di rumah atau rubah jadi research misalnya atau apa begitu, silahkan. Karena ini harus disepadukan gitu ya antara peran dalam karir, peran dalam kaya bundaan, peran dalam dakwah, daiyah, peran dalam sosial itu harus terpadu. Nah, ketika ini terpadu itu disebut dengan life integration atau orang nyebutnya tauhid. Ya, kebahagiaan hakiki itu ketika bisa memadukan peran-peran ini. Peran daiyah, peran ayah bunda, peran dalam karir, peran dalam sosial, ya, peran dalam memperindah peradaban dan melestarikan alam, ya, peran dalam kesehatan, ya, peran dalam menyambut panggilan. Ini kalau bisa dipadukan, itu happiness itu, gitu ya. Tapi ini perjuangan sepanjang hayat memang, gitu ya. Oke, berikutnya. Terus ya. Berikutnya Masih ada yang Galih. ya. Galih ini bisa digeser ke atas ya. Yang udah di close aja mungkin. Oh, oke. Ya, Ustadz, terima kasih atas materinya. Oke, makasih. Terima kasih atas materinya terkait dengan budaya minder yang ada dari diri pemuda Indonesia dalam memulai perang peradaban. Bagaimana langkah kita untuk membangkitkan gairah peradaban bagi sesama muslim di sekitar kita. Saya pernah mendengar pepatah, semakin kita riset mengenai keilmuan, semakin perlu kita butuh Allah agar hati teguh terhadap tujuan dari penelitian ilmu itu. Sekiranya bagaimana peran koas sebagai akademisi agar membangun hubungan yang baik dengan Allah di tengah kesibukan akademik. Karena terkadang dalam pendidikan koas, karena terlalu lama hingga kita lupa dan sibuk mengejar dunia, semata pada akhirnya lupa dengan peran pemuda dalam peradaban. Ini 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau minder gitu ya, bagaimana minder-minder ini penyebabnya bisa dari pendidikan masa kecil ya. Itu masalah egosentris, mana saya posting gitu ya, kenapa bangsa ini susah bersatu. Ya jangan-jangan ada fitrah individualitas namanya, fitrah ego yang nggak tumbuh. Ego tuh aku. Aku itu bagus ya, itu di masa usia dini biasanya tumbuh jadi egosentris kan. Nggak mau ngalah, nggak mau berbagi, nah itu seringkali dianggap penakalan. Akhirnya sering dimarahi, sering di-drive gitu ya. Akhirnya kemudian tidak punya rasa percaya diri ya. Begitu masuk SD jadi peragu, gampang dibully, atau sebaliknya jadi egois, ya, jadi suka berkhianat dan seterusnya. Nah itu banyak terjadi di masyarakat kita itu ya, anak-anak yang gampang dibully, yang peragu itu karena masalah pengasuhan. Nah ini gimana memunculkannya? Ya tentunya tadi ya kembali ke 3 stabilitas tadi. Pertama stabilitas Allah, yang kedua fitrah, yang ketiga kitabullah. Jadi anak-anak yang ngalami minder gitu ya harus dikembalikan lagi gitu ya fitrahnya itu, keyakinannya gitu ya tentang Allah. Maka tadi tauhid itu penting kan, mengenalkan kembali Allah biar dia punya optimisme gitu. Terus yang kedua fitrahnya ditumbuhkan gitu ya, diberi kepercayaan ya, dikasih tugas ya untuk ambil keputusan dan seterusnya. Saya banyak menemukan pasangan pernikahan itu
hampir bubar karena salah satunya tidak punya ego yang bagus gitu ya. Ada seorang suami mengeluh nikah 11 tahun, istrinya suka mukul katanya. Suka mukul, suka cakar gitu ya, kok bahkan dipukul sapu kepalanya katanya. Itu nikah 11 tahun, anak satu. Terus padahal istrinya itu, mohon maaf ya, istrinya itu S3 dan hafizah. Kalau di luar itu jaim, pakai jilbab rapi gitu ya, panjang, terus ngomongnya santun, ketemu saya nggak santun ngomongnya, tapi di rumah tuh setan dia. Ternyata begitu di interview, dilacak ya, ternyata Mas dari kecil dia selalu menjadi juara terus, dan hafiz Quran, masuk pondok, sampai akhirnya kuliah S3 itu karena di drive orang tua. Dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri gitu ya. Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya apa ya? Dia selalu menjadi the social me, bukan the real me. Nah, itu penting tuh. Akhirnya ketika pernikahan meledak semua di pernikahan, suami jadi korban kan. Nah ini mungkin teman-teman kampus ya atau gerakan pemuda di masjid atau di apa di karangan profesi ya, ini kan keseminatan ya. Kalau di kedokteran mungkin sebutnya keseminatan atau apa, mungkin perlu bikin semacam kajian untuk designing good life ya. Bagaimana merancang hidup bahagia diawali dengan pemetaan fitrah. Fitrah-fitrah mana yang nggak tumbuh nih? Apa fitrah tadi ya, kalau minder kan fitrah individualitas nggak tumbuh. Kalau ada masalah dengan pola asuh gitu ya, mungkin seksualitasnya nggak tumbuh. Ada juga dokter pinter S3 melambai gitu. Ini kan jadi masalah juga kan. Saya banyak menemukan sekitar 10 lah, 10 kasus ya, seorang ibu mengeluh suaminya biseks gitu. Ya Ustaz, suami saya tuh aktivis dakwah gitu ya, bahkan ketua masjid. Tapi setelah kami menikah 12 tahun, saya temukan suami saya tuh punya pacar. Ya, laki-laki usia 40. Itu udah berapa ibu tuh mengeluh begitu. Jadi ya ternyata ada penyimpangan seksualitas kan. Ini kan perlu dilakukan asesmen ya. Terus kemudian membantu designing good life. Saya sering mengusulkan para di kampus ya, untuk para mahasiswa itu untuk sebelum teman-teman ini memulai koas gitu atau setelah koas itu dilakukan designing good life ya. Jadi merancang hidup bahagia sesuai dengan fitrah. Dipetakan 8 fitrahnya, di scoring. Ya, tapi terus di interview ya, kenapa ini skornya sekian? Terus apa yang menghambat? Apa yang menjadi obstacle gitu. Jadi kayak inilah kayak dokter ya, di apa di RMI gitu, dipetakan kemudian dianalisa, didiagnos, kemudian dibantu dirancangkan hidupnya. Saya banyak melihat kampus-kampus di luar melakukan itu ya. Ini kampus sekuler padahal ya. Jadi mahasiswa yang keluar itu di workshopkan bisa 2 minggu, bisa 3 minggu untuk merancang hidup dia. Termasuk menemukan tadi misi hidupnya apa sih? Apa sih yang mau kamu perjuangkan setelah ini, begitu ya. Nah, kenapa tadi akhirnya terlalu dinamis, terlalu sibuk ya, jadi koas, tenggelam dalam kesibukan itu bisa jadi karena stabilitasnya terganggu ya. Dia tidak punya pijakan yang kokoh, kenapa dia harus ikutin program koas misalnya, gitu ya. Kenapa dia harus menyelesaikan programnya. Karena dia nggak punya misi besar gitu. Tapi kalau dia punya misi, nanti setelah koas saya harus membantu umat melakukan ini. Itu beda tuh ya, beda kan? Orang yang punya peta jalan dengan orang yang nggak punya peta jalan beda nggak? Beda. Kita pengen ke Bandung, ya tahu Bandung tahu di mana gitu ya, tapi nggak punya petanya. Secepat apapun kendaraan gitu, itu menyebabkan kita dua, kalau nggak lalai lebay ya, kalau nggak nanti kecepatan nyasar, kalau nggak nyantai karena nggak tahu petanya gitu kan. Tapi kalau kita punya peta jalan tadi designing good life, mission of life itu kan peta jalan. Kita lebih ajak ketika menjalani sesuatu kan, gitu. Termasuk pernikahan, saya banyak mendorong keluarga yang sebelum menikah maupun ketika sudah menikah, ayo sama-sama suami istri memetakan fitrahnya, merancang hidup ke depan, menemukan misinya. Apa sih yang bisa menyatukan kalian dalam pernikahan ini? Apa sih yang membuat kalian bisa jatuh cinta sampai mati berdua, gitu ya? Apa sih yang membuat kalian bisa merekah cintanya dengan sebuah perjuangan bersama? Begitu, itu harus ditemukan dalam pernikahan. Kalau pernikahan nggak ketemu itu hambar, percaya dengan saya, gitu ya. Pernikahan tanpa misi pernikahan, ya tanpa misi perjuangan. Jadi misi itu bukan misi-misian ya, tapi hal yang menggebu-gebu dalam diri pasangan itu untuk melakukan suatu perubahan. Gitu ya. Saya banyak menemukan suami istri yang punya itu ya. Misi hidup kami, Ustaz, kami ingin pulang ke desa, membangun desa madani dengan pondok Quran. Kami ingin melahirkan para leader-leader yang bisa bangun desa. Itu suami istri yang punya kayak begitu. Dahsyat itu. Dia siap meloncat gitu. Tapi suami istri yang ya yang penting kami hidup manfaat, Ustaz, cicilan beres, anak-anak besar itu itu biasa rapuh itu, gitu ya. Nah, sama ketika kita ngambil program apapun ya, penelitian gitu ya. Tenggelam itu terjadi kenapa? Karena dua hal ya. Pertama lalai, kedua lebay, gitu kan? Itu terjadi. Akhirnya orang tenggelam, gitu ya. Tenggelam dalam putaran yang ya, kalau di luar negeri disebut race to nowhere ya. Pacuan yang kemana-mana juga. Karena apa? Kita terlalu dinamis tapi tidak punya unsur stabilitas tadi ya. Kita lupa orientasi bahwa kita hadir di dunia itu karena Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Allah lah sumber kebenaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lupa itu.
Yang kedua, kita lupa bahwa peran hidup kita tuh ada dalam fitrah kita, ada dalam jiwa kita yang manggil-manggil gitu. Apa yang mau kita perjuangkan? Apa yang kita mau perjuangkan sampai akhir? Gitu ya. Walaupun kita sering denial ya, oh enggak ini dong, saya kan dokter bukan ini. Saya dulu begitu, saya kan matematika, informatika, kemudian kuliah begitu, S2 begitu. Itu manggil-manggil dalam jiwa saya pendidikan gitu ya. Gimana nolong keluarga, gimana, itu aja dalam pikiran saya tuh. Hubungannya apa sama informatika? Nggak ada hubungannya. Ya, tapi kepake nggak kepake ya, pada sebuah titik ilmu informatika saya kepake untuk melakukan research. Ya, sehingga saya bisa membuat buku Fitra Based Education, Fitra Based Life. Itu adalah kemampuan saya di teknologi gitu ya. Saya gunakan itu untuk mendiseminasi knowledge sehingga melahirkan karya. Tapi perjuangan saya bukan di IT. Perjuangan saya di pendidikan. Nah, teman-teman mungkin bisa merenung ya, apa yang mau diperjuangkan sampai akhir. Nanti kapan-kapan kalau sudah pandemik saya ke Semarang, mungkin kita bisa bikin workshop gitu ya, buat teman-teman bagaimana merancang The Good Life Based on Fitrah dan Finding the Mission of Life Based on Fitrah. Itu ada di buku saya kok sebenarnya, tapi belum bukunya baru terbit 1 ya. Kalau yang pendidikan anak udah terbit lama gitu, tapi untuk orang dewasa nih baru mulai. Itu dalam itu ada bagaimana menemukan misi hidup, bagaimana menggali misi hidup, bagaimana memetakan fitrah begitu ya. Oke ya. Jadi tenggelam itu terjadi itu karena tidak fokus ya. Kalau Quran itu nyebutnya sederhana. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang lalai dari mingat kami ya, lalu mengikuti hawa nafsunya. Ya wakana amruhu furuto, nanti kehidupan mereka jadi berantakan. Jadi musuh fitrah itu, musuh kehidupan yang stabil itu adalah 2. Pertama adalah lebay, kedua lalai. Lalai itu tadi tidak ingat Allah, tidak tahu kalau dirinya ada fitrah, kemudian tidak coba mengkaji kitabullah dari sisi makna-makna kunci dalam hidup ya. Makna bahagia, makna apa, dia lalai. Yang kedua dia lebay, ya dia obsesi dunia. Ya, pengen ini, pengen itu. Maka hati-hati dengan kata the power of dreams. Saya ketemu seorang dokter di Bandung ya, dia spesialis begitu, dia banyak mengcoach ya, keluarga-keluarga begitu, dan dia lihat kalau suami istri punya dreams, itu anak-anaknya pasti bermasalah katanya. Ya, dreams itu bahaya tuh sebenarnya. Karena dreams itu biasanya dunia kan, ya, the power of dreams. Itu biasanya orang-orang ikut MLM dan itu the power of dreams. Hati-hati itu. Itu nanti efeknya ke apa ya, ke jiwa, ke jantung, ya, ke gelombang-gelombang yang dikirim ke anak-anak begitu. Maka di Islam itu bukan the power of dreams sebenarnya, the power of mission. Apa yang mau kita perjuangkan untuk umat, bukan tentang kita, tentang keluarga, tapi tentang umat. Ya, ketika ini memang rahasia hidup begini, kok aneh ya? Saya sendiri belum beres kok disuruh berjuang untuk umat. Ya justru hidup itu begitu seninya. Ketika kita fokus untuk umat, nolong agama Allah, apa nanti kemudian Allah bereskan semua di dalam. Tapi kalau kita berputar-putar untuk kepentingan diri kita saja ya, tentang bagaimana punya ini, punya itu, nanti berputar-putar di situ. Ya, bahkan nanti akan rubuh semuanya. Ya, saya banyak menemukan teman-teman yang suami istri dari muda berbisnis begitu ya, sampai kemudian puncak, ketika sudah tercapai semua, bubar pernikahan gitu kan. Mungkin pernah dengar cerita macam-macam tuh di sosmed gitu ya. Itu dari muda bisnis begitu ya, dan Islami bisnisnya. Tapi kalau nggak on mission, nggak ada yang diperjuangkan untuk umat yang besar gitu ya, yang membuat cinta mereka makin kuat dan merekah begitu ya, itu nanti goyah itu pernikahan, begitu ya. Maka saran saya itu, jadi penting untuk membantu para mahasiswa, para profesional gitu untuk menemukan designing good life ya. Yang kedua adalah the mission of life gitu. Itu penting. Oke, cukup. Oke. Ini sudah 17.21 tapi masih ada 4 pertanyaan. Bagaimana Ustadz, mau dijawab semua atau Sampai maghrib boleh? Di Semarang udah maghrib belum? Kira-kira satu lagi deh ya, atau 2 lagi. Ya, oke. Ini berikutnya mana yang lebih diutamakan antara menimba ilmu agama dengan ilmu dunia. Nah ini masalah nih, jangan dipisah-pisah gitu ya. Ilmu dunia itu maksudnya fardu kifayah, kalau maksudnya belajar sains, belajar ya itu keterampilan tadi ya. Itu penting kalau itu terkait dengan profesi skill. Maka di Islam itu ada yang disebut fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Ya, yang pertama apa? Fardu ain terkait dengan tadi makna-makna kunci dalam kehidupan ya. Itu kan sebut orang nyebut ilmu agama, tapi sebenarnya itu ilmu bukan belajar fikih sebenarnya. Itu belajar tentang bagaimana makna-makna kunci dalam kehidupan ya, tentang bahagia, tentang agama, tentang ilmu, tentang pendidikan. Itu nanti teman-teman silakan googling Islamic Worldview, yaitu banyak dikaji para pakar bagaimana kita memahami makna-makna kunci dalam kehidupan. Yang kedua adalah ilmu terkait dengan hal-hal yang sifatnya kita butuhkan dalam ibadah. Ilmu tentang sholat gitu ya, ilmu tentang kalau mau menikah ya fikun nikah harus khatam lah. Kalau pengen melakukan satu amal ibadah, maka ilmu yang terkait dengan fikih untuk melakukan itu
fikih sunnahnya, maka kita harus kuasai, begitu kan. Jadi itu Imam Hambali menyebutnya ilmu fardu ain itu ilmu yang kita butuhkan dalam 24 jam sehari, itu fardu ain. Nah, kalau saya membaginya fardu ain itu yang tadi ya, yang terkait dengan makan mana hidup, yang kedua terkait dengan ritualitas yang kita mau lakukan, ibadah-ibadah sunnah begitu. Yang ketiga adalah fardu ain terkait dengan apa yang menjadi bakat kita, ya, agar kita bisa mendeliver solusi bagi umat. Gitu ya. Maka nanti penting menemukan fitrah kita, bakat kita, agar nanti ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang memang untuk mendeliver. Jadi bukan learning for learning kalau dalam Islam, tapi learning for being. Gitu ya. Maka gurunya Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ibarat cahaya. Ilmu itu bukan untuk dikuasai katanya. Al-ilman nuran. Ilmu itu ibarat cahaya yang berpendar-pendar dalam ruang yang gelap, yang kita hanya bisa melangkah dalam pendar-pendar cahaya itu untuk menuju kesejahteraan diri kita. Jadi learning dalam konsep Islam, learning is not for learning is for being. Kalau kita belajar untuk belajar gitu ya, neliti untuk neliti gitu, itu nggak jadi apa-apa, itu rest to nowhere namanya, pacuan nggak kemana-mana. Tapi maka tadi penting punya misi hidup, ya, punya perjuangan apa yang mau kita perjuangkan. Sehingga nanti learning itu formation, ya, learning itu formation. Ya, menjadi koas juga formation, ya, kita mau kerja kemanapun formation gitu ya, jadi bukan sekedar apa ya untuk dunia begitu ya dan seterusnya. Jadi jangan dipisah jadi ilmu agama ilmu dunia, tapi bisa menjadi ilmu fardu ain sama fardu kifayah. Fardu kifayah ini yang kalau kita nggak terlalu butuh tapi boleh-boleh aja untuk menambah wawasan gitu ya, atau kalau dalam satu lingkungan nggak ada orang yang menguasai ilmu ini ya kita jadi wajib. Misalnya satu kampung, kita tinggal di kampung yang orang-orang musyrik misalnya gitu ya, dan nggak ada yang ngajarkan mereka mengaji, ya kita penting mengkaji ilmu mengaji gitu ya, agar kita bisa mengajikan mereka misalnya. Itu kan fardu kifayah sebenarnya. Bagi kita nggak wajib karena kita seorang dokter yang memang punya profesi, cuman masyarakat kita musyrik gitu ya, harus dikasih pencerahan, maka jadi wajib bagi kita mempelajari ilmu bagaimana meluruskan akidah misalnya begitu. Nah ini fardu kifayah namanya. Tapi kalau fardu ain itu fardu terkait dengan tadi ya makna-makna kunci dalam kehidupan, termasuk ritual, termasuk juga yang bisa mendukung perjuangan kita gitu ya. Kalau kita dokter tapi nggak jago-jago amat kan solusinya juga nggak tajam buat umat gitu kan. Kalau dokternya itu memang misi hidup kita ya, misalnya misi hidup kita ingin membantu umat hidup untuk lebih sehat secara Islami misalnya. Nah, kita bakat kita dokter misalnya. Nah, tinggal solusinya apa? Mau obat, mau gaya hidup, mau apa konsultasi, mau apa misalnya gitu ya. Nanti itu bagian dari solution. Nah, kita perlu ilmu untuk mendukung solusi itu, gitu ya. Jadi jangan dipisahkan jadi dunia sama akhirat. Oke? Apa yang perlu misi keluarga hanya laki-laki saja, kalau perempuan bagaimana? Apakah perlu? Jadi kalau saran saya misi itu biasanya suami. Ini ideal ya. Ideal tuh sepanjang sejarah laki-laki karena dia imam kan. Imam tuh yang punya kiblat. Find the way, show the way, lead the way. Ya, find the mission, show the mission, lead the mission itu imam, ayah, istri follow, gitu ya, mendukung perjuangan. Karena ini idealnya. Yang setengah ideal masing-masing punya misi. Ayah misalnya ingin menolong umat atau Pak Habibie misalnya ingin memakmur Indonesia dengan industri strategis. Bu Ainun misalnya ingin menyehatkan umat dengan pengobatan Islami misalnya. Ketika menikah bisa aja menyatukan misinya ini. Keluarga kami hadir di muka bumi untuk membangun Indonesia dengan dua hal, industri strategis dan kesehatan, bisa aja digabung begitu ya. Atau bikinnya sinergi misalnya. Kalau sinergi kan bikin satu yang ketiga begitu, alternatif yang ketiga. Ini setengah ideal. Yang tidak ideal adalah suami nggak punya misi, istri punya misi. Ini nggak ideal nih. Ini terjadi di banyak pasangan. Karena ayah biasanya nggak disiapkan jadi ayah gitu kan, jadi cuma cari nafkah gitu. Istri sementara lebih punya waktu banyak merenung gitu ya, akhirnya dia punya misi lebih kokoh istri ini. Nah, kalau kayak begini kondisinya bisa saja nanti ayah follow istri, tapi istri tetap di belakang. Gitu ya, misalnya ya bunda lihat ayah ini nggak punya misi dalam hidup gitu ya. Keluarga kita kacau nanti ya nggak punya misi ya gitu ya. Ada ini bunda punya misi ini, bunda mumpuni di sini, ayah maju di depan sebagai imam, bunda dukung di belakang gitu ya. Ini adabnya tetap harus ada gitu ya, karena adabnya perempuan itu kan tunduk pada suami gitu, itu adab gitu ya. Atau yang paling parah sebenarnya masing-masing nggak punya misi, ini lebih parah lagi gitu ya. Nah, ini lebih parah, kalau nggak punya misi ini juga buruk. Atau sama-sama punya misi tapi jalan masing-masing. Nah, ini sebenarnya cikal bakal berpisah gitu, itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi saran saya padukan misi itu, karena ini jalan misi itu peta jalan menuju Allah. Kebayang kalau kita satu rumah atau satu bahtera atau satu kapal terbang dengan orang yang dekat dengan kita atau pilot dan kopilot, tapi peta jalannya berbeda, kebayang nggak? Kebayang kan?
ya nggak akan tercapai itu husnul khotimah bersama, gitu kan. Yang terjadi nanti kegaduhan, gitu kan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kapan-kapan kalau ada sesi atau nanti kasih boleh sharing di Kulop atau apa, nanti saya berikan langkah-langkah menemukan misi hidup ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Karena saya concern betul ya, kalau pemuda nggak punya misi hidup itu galau tuh, gitu ya. Dan galau ini nanti terbawa di pernikahan, gitu ya. Dan kalau di pernikahan galau itu korbannya siapa? Anak-anak. Anak-anak pasti, ya kan? Saya banyak menemukan lah pernikahan itu di perceraian di Indonesia itu tahun 2019 ya, itu mencapai angka 395.000 kasus per tahun. Jadi per jamnya itu orang bercerai 50 di Indonesia. Itu penyebabnya dua, kata seorang pakar. Pertama, keluarga have no mission, nggak tahu mau berjuang kemana. Nggak ada yang diperjuangkan sampai akhir berdua. Yang kedua adalah tidak ada proses saling mencahayakan. Jadi nggak bisa mengurai masalah. Tidak bisa mendesain good life gitu ya. Tidak bisa coba saling menolong. Ayah tuh lemahnya di mana sih? Nanti bunda bantu deh. Bunda lemahnya di mana? Ayah bantu deh. Tidak ada kemampuan mengurai itu sesuai dengan fitrah gitu ya. Kemudian membantu saling mencahayakan. Jadi penyebab perceraian dua itu, maka saya di 3 tahun inilah sekitar hampir 300 keluarga saya coaching, life coaching itu, problemnya di sana selalu itu, nggak punya misi atau nggak punya kemampuan saling mencahayakan. Gitu ya, ini saya concern betul gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa saya bantu ya teman-teman yang pernah nikah juga, karena saran saya nanti menikah sebaiknya harus punya misi gitu kan. Atau nanti calon kita ketika melamar itu syaratnya misi gitu ya. Misi kamu apa sih? Soalnya kalau ta'aruf itu cuman interview yang biasa ya, itu bisa dihafalin di YouTube gitu. Ya, bisa dihafalin di YouTube kan, dengerin Ustaz Hidayat ceramah tentang ta'aruf, dihafalin tuh poin-poinnya. Akhirnya gitu melamar, wah ini boleh juga nih Ikhwan nih gitu ya. Jawabannya bagus, ayatnya bagus. Ternyata ngafalin di YouTube gitu ya. Jadi saran saya memang kalau bisa, ini bukan meribet-ribetkan masalah bukan ya, tapi laki-laki yang punya misi kayak Pak Habibie atau apa gitu ya, sejak muda itu saya jamin lah, itu laki-laki sejati lah. Gitu ya. Perhatikan Hamka, Muhammad Nasir, laki-laki sejati itu istrinya satu. Perhatikan deh. Ya, karena dia fokus kan, dia fokus gitu. Kalaupun dia menikah lagi itu on mission biasanya. Gitu ya. Dan Rasulullah kan perhatikan, Rasulullah sepanjang Khadijah masih ada kan nggak nikah lagi kan, karena Khadijah itu perempuan yang pertama kali beriman. Perempuan yang pertama kali mendukung misi perjuangan. Maka cinta Nabi pada Khadijah tak bertepi cintanya. Dan laki-laki dengan misi besar itu, ya dia nggak butuh banyak istri sebenarnya. Gitu kan. Ini bukan saya ini ya menjustifikasi bahwa poligami ilegal, enggak, poligami itu is okay, tapi poligami dalam Islam itu on mission. Makanya Rasulullah itu begitu Khadijah meninggal baru nikah lagi kan, dan nikah itu on mission kan, karena memang untuk dakwah, bukan sekedar syahwat gitu, untuk dakwah gitu. Saya yakin kalau Khadijah masih ada mungkin Rasulullah nggak nikah lagi barangkali ya. Barangkali karena memang cintanya, dan itu waktu nikah lagi pun sering ngomongin Khadijah kan. Khadijah itu sering jadi bahan pembicaraan kepada istri-istri berikutnya, kebayang ya, nyebelinnya gitu ya. Itu istri pertama yang udah meninggal masih diomongin gitu ya. Itu kan bagi istri-istri lain cukup membuat kesel gitu ya. Tapi begitulah cinta laki-laki pada perempuan yang mendukung misi perjuangannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya bahwa misi pendidikan itu harus selaras dengan misi hidup gitu ya, apapun itu. Dan misi hidup itu harus selaras dengan misi dakwah, apa yang mau kita perjuangkan sampai akhir. Gitu ya. Jadi misi hidup itu ciri khasnya apa? Itu bukan tentang saya, tentang kita, tapi tentang Allah, tentang umat. Apa yang menggebu dalam jiwa kita untuk menyuruh kebenaran. Itu misi hidup. Oke? Terus yang kedua, kalaupun Allah hidupkan kita kembali, pasti lakukan itu lagi, nggak ada yang lain. Gitu ya. Pasti lakukan itu lagi, nggak ada yang lain. Gitu. Nah, sebagai penutup mungkin saya ingin sedikit cerita tentang Rasulullah ya. Boleh? Boleh, 1 menit. Iya, Ustaz. Jadi saya ingin cerita bahwa misi hidup itu sesuatu yang besar ya, bukan yang main-main, bukan sekedar ditulis di tembok atau di kertas ya, tapi sesuatu yang besar, yang dalam. Ya, Rasulullah SAW dapat misi hidup usia berapa? 40 kan, misi kenabian kan. Betul misi kan, bukan visi itu. Visi itu kan tugas ya, apa yang mau dilakukan. Tugas kenabian itu usia 40. Tahun ke-10 kenabian, ya kan Khadijah wafat kan. Ya, orang yang sangat dicintai itu yang mendukung misinya wafat. Pamannya juga wafat ya, itu tahun duka cita kan. Allah berikan Rasulullah hadiah yaitu Isra Mi'raj kan. Nah, Isra Mi'raj ini kita semua tahu ceritanya. Saya dengerin seorang profesor di Malaysia, dia cerita tentang Isra Mi'raj. Dalam hati saya kita kan udah tahu semua, tapi ternyata ada insight dari Isra Mi'raj itu terkait dengan misi hidup. Jadi Rasulullah itu kan diisrakan ke Aqsa gitu ya, kemudian dimirajkan ke langit ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini artinya sebuah tempat yang belum pernah dicapai manusia manapun gitu ya. Itu satu level di bawah arsy. Bayang ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu kita jalan-jalan ke sebuah tempat yang indah aja bahagia gitu.
ini jalan-jalan di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang mulia, yang indah kayak apa gitu ya, betapa agungnya begitu, dan dialog dengan Allah, ya, mendapat perintah sholat begitu kan, kemudian memimpin sholat para nabi, kemudian diperlihatkan surga dan neraka gitu kan, surga dengan segala keindahannya dipaparkan begitu, neraka dengan segala keindahannya diperlihatkan, kemudian dijanjikan akan masuk surga. Itu betapa indahnya dan harunya peristiwa itu kan, betapa agungnya itu. Lalu Rasul turun lagi ke bumi kan, ya turun lagi ke bumi dan ceritanya selesai. Pertanyaan besarnya begini, kalau kita jadi Muhammad, kita kira-kira pulang nggak ke dunia? Kalau kita jadi Muhammad SAW, kira-kira kita turun lagi nggak ke bumi? Ya, udah kuliah di kedokteran, koasnya kelar-kelar begitu ya. Terus ibu kos nyebelin begitu ya, Semarang panas gitu. Kira-kira kalau kita dapat Isra Mi'raj, kita turun lagi ke bumi nggak? Pikir 2 kali, Ustadz. Itu Muhammad Iqbal, seorang penyair besar dari Pakistan, mengatakan Muhammad, Nabi dari Arabia itu turun lagi ke bumi. Demi Allah, kalau aku jadi dia, aku nggak akan turun ke bumi. Rasulullah SAW turun ke bumi kenapa? Karena ingin accomplish his mission, ingin menuntaskan tugas kenabian. Bapak Ibu. Jadi misi itu sebesar itu gitu ya, bahwa sesuatu yang besar yang itu ingin kita perjuangkan sampai akhir. Kalau Allah wafatkan kita, dihidupkan kembali, pasti lakukan itu lagi. Gitu ya. Kalau misi hidup saya kan menolong para keluarga untuk berdaulat. Kalau misi hidup saya, berdaulat dalam mendidik, dalam segala hal. Kalau saya dilahirkan kembali, saya lakukan itu lagi. Sama kayak Pak Habibie. Pak Habibie kalau dilahirkan kembali, pasti bikin kapal terbang lagi. Nah, itu namanya misi hidup. Ya, mudah-mudahan ini manfaat buat teman sekalian, bahwa misi pendidikan harus selaras dengan misi hidup kita. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban-jawaban dan tambahan-tambahan yang sudah menerangi keundahan dari teman-teman, Ustadz. Dan sepertinya sudah maghrib saat ini. Izinkan saya menutup ya, Ustadz. Tentu saja materinya sangat luar biasa. Insyaallah. Dahulu arsitek peradaban datang dari para guru dan dokter, termasuk mahasiswa kedokteran. Zaman sekarang alih-alih membentuk perubahan, pemuda Islam saat ini kehilangan kebanggaan. Tiada kerinduan untuk menjemput peran peradaban, hanya menjadi penonton kebiadaban. Inilah akibat bedanya misi dan obsesi pendidikan tinggi. Misi itu berangkat dari hati, niat yang selalu menemukan cara terbaik untuk mewujudkan kebahagiaan, sedangkan obsesi mempunyai tujuan dan orientasi yang tidak mengarah kepada kemuliaan langit, tetapi terpuruk kepada kehinaan tanah. Karena pendidikan tinggi hari ini hanya bertujuan untuk menjadi seorang pencari nafkah. Fitrah iman dan kesiapan menerima kebenaran dengan kitabullah sebagai pemandu fitrah sehingga berhasil mencapai takdir peran peradaban. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hari atas materinya yang luar biasa sekali. Dan saya rasa semua setuju, Marco kali ini pecah sekali. Ya teman-teman, ya mungkin kalau teman-teman bisa bersuara akan setuju. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta kajian daring Marco kali ini. Semoga masih dipertemukan lagi pekan depan dengan topik yang lain lagi, namun tetap masih bisa mengisi iman, pikir, dan hati teman-teman. Terakhir mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup terakhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Marco pekan depan. Oke, jazakumullah khairan jazaa. Jazakumullah, Ustaz. Mahasiswa kedokteran.